Hadirin, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tarian pelampuan dari Sanggar Seni Selawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir di acara yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kekafiran kepada zaman yang bernuansakan iman dan Islam. Yang terhormat Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kadisbud Par Aceh, yang juga diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan Bapak Ismail SPD. Yang kami hormati, Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Bapak Dr. Saifullah Idris MAG. Yang kami hormati para pemateri diantaranya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Zaki Fuad MAG, Senator DPD RI Aceh, Bapak Haji Muhammad Fadil Rahmi LCMA, Budayawan Aceh, Bapak Imam Juaini MA, Duta Wisata Indonesia Saudara Muhammad Akral. Yang berbahagia, Ketua Umum PMII Kota Banda Aceh, Presiden Mahasiswa serta jajaran pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa dan seluruh jajarannya, Ormawa, OKK dan UKM selingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Dan yang teristimewa sekali kepada para hadirin yang telah berhadir pada acara yang berbahagia ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan Seminar Nasional Indonesia sebagai Pusat Wisata Halal Dunia dengan tema Prospek Ekonomi Wisata Halal dalam Kebijakan Pemerintah Jokowi dimulai. Untuk memberkati acara pada hari ini, marilah kita awali dengan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Amar Muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan selawat badar. Hadirin dimohon untuk berdiri. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه
Rasulillah salatullah salamullah Habibillah Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN Araniri yang akan dipandu oleh Saudari Munawarah.
hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Presiden Mahasiswa oleh Saudara Ahmad Jadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Gubernur Aceh Haji Insinyur Nova Iriansyah MT, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Bukpar Aceh, dan juga yang kami hormati dan juga rasa terima kasih yang sangat luar biasa kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Warul Walidin AKMA. Dalam hal ini diwakili oleh Ayahanda Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ayahanda Dr. Saifullah Idris MAG, dan juga yang kami hormati para pemateri yang memiliki ilmu di bidangnya seperti Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniri Dr. Zaki Fuad MAG, dan juga putra Aceh yang berjuang di nasional memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh, Senator DPD RI Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Fadil Rahmi Al-Majistir. Syukran Ustaz bihudurukum fi makanina al-mubarak. Dan juga budayawan Aceh yang tidak henti-hentinya menyebar luaskan bagaimana budaya Aceh itu sendiri, Kanda Imam Juaini MA, terima kasih Kanda. Dan juga putra Aceh yang berhasil membawa nama harum Aceh di kancah nasional, yaitu Duta Wisata Indonesia Muhammad Akral. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Wakil Rektor, para pemateri dan teman-teman mahasiswa, dan juga teman-teman siswa yang sudah berhadir hari ini. Seperti yang kita lihat, seminar nasional Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia dengan tema prospek ekonomi wisata halal dalam kebijakan pemerintah Jokowi. Tidak hanya semata-mata kami meletakkan tema tersebut hanya untuk melengkapi sebuah persyaratan program kerja, tidak. Namun hari ini melihat bagaimana perkembangan Aceh, banyak angka-angka negatif yang ada di Aceh seperti tingkat kemiskinan, pendidikan dan hal-hal lainnya, dan melihat bagaimana peluang yang ada di Aceh termasuk daripada pemandangan wisata alam, dengan menjadi Aceh juga menjadi role model syariat Islam di nasional, bahkan di Asia dan juga bahkan dunia. Maka oleh karena itu kami para panitia dan juga seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa, teman-teman harus ketahui ada ratusan bahkan ribuan kampus PTKI yang ada di Indonesia. Ada 58 PTKIN UIN yang ada di seluruh Indonesia. Berada di ujung paling barat Indonesia, yaitu UIN Ar-Raniri, berdiri di Aceh.
menjadi kampus 10 besar terbaik di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka oleh karena itu saya mengajak teman-teman, hari ini teman-teman mahasiswa, kita UIN Araniri sudah dikenal sebagai kampus pelopor pergerakan, kampus membawa perubahan, yang dikenal dengan kampus biru, kampus jantung hati rakyat Aceh. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semuanya, kita mari melihat bagaimana pesona wisata alam yang ada di Aceh, mengikuti dan mari membersamai membangun Aceh menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga teman-teman siswa yang hadir di hari ini, melihat bagaimana juga perkembangan Aceh. Mungkin teman-teman siswa dapat mengambil ilmu yang bermanfaat daripada pemateri-pemateri yang sangat ahli di bidangnya nantinya. Oleh karena itu, dan juga terima kasih yang pastinya kepada seluruh pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa yang sudah bersusah payah melaksanakan kegiatan ini, dan semoga Allah membalas jasa-jasa teman-teman sekalian. Terakhir, kami berharap kepada para hadirin yang berhadir pada kegiatan seminar hari ini terus mengikuti rangkaian acara dari pertama sampai selesainya kegiatan agar kita semua mampu melihat bagaimana potensi Indonesia dan Aceh khususnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kata sambutan oleh Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan yang terhormat Bapak Ismail SPD, kami silahkan. Baik, izin buka masker ya. Sebelum kami membaca sambutan dari Bapak Gubernur, sebelumnya salam serta permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang kemudian beliau mewakilkan untuk membuka kegiatan ini melalui Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pusat Aceh, Pak Jamaluddin MSIAK. Namun saat ini beliau sedang ada agenda yang harus beliau hadiri, jadi beliau meminta kami untuk bisa berhadir di sini. Jadi karena ini mewakili, saya mesti baca sambutannya. Kalau nggak amanah namanya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Rektor dan Wakil Rektor UIN Araniri Banda Aceh, yang kami hormati Senator Aceh Ustadz Syekh Fadil Rahmi LC,
Yang kami hormati sahabat kami, kawan kami, Dekan Isgaya, sahabat ya. Dekan Febi UIN, Dr. Jaki Fuad MAG, yang beberapa waktu yang lalu kami sering berkomunikasi dengan beliau untuk terus mensosialisasikan tentang wisata halal. Yang kami hormati Wakil Rektor UIN Al-Niri, Dr. Saifullah Idris MAG, pegiat seni, sering juga kami berjumpa di kantor kami, Anda kita Imam Zuhaini. Yang kami hormati para dekan, dosen dan seluruh civitas akademika UIN Al-Niri Banda Aceh, para narasumber dari berbagai kampus yang ada di Aceh, Dewan Mahasiswa UIN Al-Niri Banda Aceh, serta seluruh peserta, adik-adik, mahasiswa dan siswa yang hadir pada kegiatan seminar ini. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti seminar nasional yang membahas tentang potensi dan tren wisata halal Indonesia. Selanjutnya, selawat beriring salam senantiasa tercurahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin yang saya muliakan, wisata halal sekarang ini menjadi tren seiring dengan meningkatnya pertumbuhan umat muslim di dunia. Sebuah riset menyebutkan jumlah umat muslim di dunia akan meningkat menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030. Pada tahun 2050 jumlah itu diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 2,6 miliar atau setara dengan 30% penduduk di dunia. Tren ini tentunya linear dengan akan semakin banyaknya umat Islam yang berwisata ke luar negeri dan juga umat Islam yang akan berkunjung ke Indonesia dan ataupun akan ke Aceh. Kita tentu memahami bahwa dalam Islam terdapat beberapa aturan yang melarang pemelihara mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu atau yang diolah tidak sesuai dengan syariat. Ada juga kewajiban sholat 5 waktu yang membutuhkan tempat yang suci, bersih dan khusus. Hal yang lain mungkin sepele, misalnya petunjuk arah kiblat juga merupakan informasi yang sangat dibutuhkan ketika wisatawan berkunjung ke suatu destinasi wisata. Dengan kata lain, wisata halal identik dengan Muslim tourism friendly atau wisata yang ramah dengan umat Islam. Jika wisata halal ini tidak bisa disediakan, maka sulit bagi wisatawan untuk menarik wisatawan Muslim berkunjung ke daerah Aceh. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, menurut GMTI Global Muslim Travel Index tahun 2018, total pengeluaran para wisatawan Muslim secara global mencapai 220 miliar dolar pada tahun 2020. Pertumbuhan pasar ini diproyeksikan akan terus berkembang. Proyeksi ini mungkin dulu 2018 kita belum ada pandemi COVID di tahun 2020. Tentu ini merupakan peluang bisnis yang tidak bisa diabaikan. Para pelaku bisnis pariwisata dunia malah meyakinkan kalau wisata halal bukan sekedar curug pasar baru, tetapi sudah merupakan pasar utama semua wisatawan mancanegara yang layak dikembangkan. Indonesia sejatinya pantas mengambil segmen pasar yang belum digarap secara optimal ini, guna mendatangkan lebih banyak devisa dari sektor pariwisata. Pada tahun 2018, pariwisata di peringkat kedua penyumbang devisa negara dan tahun 2019 kalau nggak salah saya menjadi peringkat pertama sebelum migas. Ini memang pariwisata memiliki multiplier effect. Namun sayangnya di tengah negeri kita ini begitu mudah mendapatkan makanan halal dan sarana ibadah bagi kaum muslim sehingga kita Aceh ini abai menyiapkan informasi yang real tentang wisata halal ini. Sebaliknya negara seperti Thailand, Hong Kong, Korea dan Jepang justru bergerak lebih cepat menyiapkan konsep wisata halal. Kalau kita berwisata ke Thailand misalnya, mungkin tidak terlalu sulit mendapatkan informasi tentang makanan halal. Kalau kita di Aceh mungkin agak susah ya. Kita mau cari restoran halal itu nggak ada restoran yang ada logo halal di depannya. Tapi ada satu kok insya Allah. Kalau untuk hotel bintang 3 ke atas, semua restorannya itu sudah bersertifikasi halal insya Allah. Lalu bagaimana dengan Aceh? Karena daerah kita ini merupakan satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam, sudah pasti kita harus lebih terdepan dalam mengembangkan wisata halal ini.
Kita tidak hanya sekedar menyediakan makanan halal atau masjid sebagai tempat ibadah, tapi juga bisa memperkenalkan budaya Islami yang ada di Aceh kepada para wisatawan. Semua informasi itu tentunya juga harus disampaikan agar wisatawan mudah memahami tentang kebudayaan Aceh. Kalaupun ada sedikit hal mengenai soal penerapan wisata halal di Aceh, ini adalah pemahaman masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kita seakan lupa bahwa wisata halal juga berkaitan dengan lingkungan yang bersih. An-nadafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bahkan di tempat wisata sekalipun masih ada warga yang buang sampah sembarangan. Sarana seperti toilet umum misalnya sering kita temukan dalam keadaan tidak bersih. Malah ada slogan, kalau di Aceh itu kalau mau cari toilet diendu saja ya. Tacu mentang pandai becung ini pasti toilet. Bagaimana kita bisa menghilangkan stigma itu sehingga wisatawan enggan menggunakan sarana tersebut. Karena itu, selain menyiapkan layanan wisata halal, kita juga harus bisa mengubah mindset masyarakat agar paham tentang apa itu wisata halal. Dua hal ini tentu sangat menarik untuk kita bahas dalam seminar ini, sehingga sistem layanan yang tersedia dan pola pikir masyarakat benar-benar sejalan dengan konsep wisata halal. Dalam hal ini kita perlu mendukung langkah MPU Aceh untuk melakukan sertifikasi agar setiap produk yang dibutuhkan wisatawan muslim dipastikan halal. Kita sudah ada Kanun nomor 8 tahun 2018 tentang SPJPH, yaitu Sistem Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal makanan dan tempat usaha merupakan bagian untuk mendukung wisata halal, serta menjadi jaminan agar konsumen merasa nyaman, agar wisatawan merasa nyaman ketika mereka berkunjung ke Aceh. Sertifikasi halal juga merupakan bagian untuk memastikan seluruh proses kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan standar halal. Begitu juga dalam mindset publik tentang lingkungan bersih, kampanye kebersihan harus kita tingkatkan, terutama di tempat-tempat wisata. Tentu ada banyak hal yang perlu dibahas bersama. Untuk itu, kami berharap melalui forum ini dapat membahas secara lebih detail. Hadirin berbahagia, demikian sambutan dan harapan dari saya. Sayanya Pak Gubernur ya, bukan saya ya. Mudah-mudahan keynote ini bisa menjadi pemantik bagi suksesnya seminar ini. Sehingga di akhir pertemuan ini nantinya kita akan memperoleh sejumlah rekomendasi dalam rangka memajukan wisata halal di Indonesia, khususnya di Aceh. Selanjutnya saya mengucapkan selamat mengikuti seminar kepada seluruh peserta. Dan akhirnya saya buka kan? Oh, buka ya. Dan akhirnya kami berharap seminar prospek ekonomi wisata halal dalam kebijakan penunjukan Indonesia akan berjalan dengan lancar, insyaallah. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Insinyur Haji Nofai Diansyah MT. Demikian kami akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ismail yang telah berkenan mewakili Gubernur untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan ini. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Rektor, diwakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, yang terhormat Bapak Dr. Saifullah Idris MAG, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'.
Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam kita kirimkan keharbaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarga beliau, para tabi' dan tabi'in, pada ulama mutaqaddimin sampai kepada ulama mutaakhirin pada saat kita sekarang ini. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis Pariwisata, dan juga diwakili lagi mungkin oleh Pak Ismail. Selamat datang di Winaran ini. Kemudian yang kami hormati para senator kita, Tengku Muhammad Syekh. Selamat datang mungkin yang kesekian kali ya di Winaran ini. Yang kami hormati Bapak Dekan Teddy, juga sebagai pemateri hari ini, juga Bapak Syekh Fadir Rahmi sebagai pemateri juga. Dia yang kami hormati pemateri lainnya Bapak Syekh Imam, sebenarnya sudah ada imam, tidak perlu dikatakan Syekh lagi, Pak Imam Juwaini. Selamat datang sawu-sawu ya Winaran ini. Kemudian yang kami hormati para ketua PMII ya, dan juga dari tingkat provinsi, perwakilan provinsi sampai kepada perwakilan komisariat. Yang terhormat juga Bapak Ketua Dema, Saudara Ketua Dema, beserta jajarannya. Terhormat mungkin yang hadir perwakilan SEMA serta jajarannya, para UKK, UKM selingkungan Winaran ini, ketua panitia, para sponsor, dan para peserta seminar yang kami hormati dari berbagai kalangan yang telah hadir di sini, dan juga dari sekolah mungkin ada anak-anak kita di sini, dan juga ada unsur-unsur pes lainnya yang ingin mempopulerkan yang sesungguhnya ini adalah sudah populer. Alhamdulillah, sebagaimana dijadwalkan dan diberi amanat oleh Bapak Presiden Winaran ini kepada saya hari ini untuk membuka acara, dan ini juga saya diberi amanat oleh Bapak Rektor kepada saya karena beliau ada sesuatu dan lain hal yang sangat krusial untuk beliau lakukan, sehingga beliau menitipkan salam kepada kita semua dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua beserta para peserta seminar, pada hari ini atau sebentar lagi para pemateri akan mengulaskan berbagai hal ikhwal yang melekat dan yang berkenaan dengan apa yang sering kita dengar dewasa ini dengan bahasa yang sangat keren, mungkin halal tourism atau wisata halal, dan ini sudah dicanangkan jauh sebelumnya. Ada berbagai macam istilah juga, apakah itu namanya produk halal dan halal-halal yang lainnya, yang sesungguhnya bagi kita di Aceh ini adalah bukan sesuatu yang newcomer, tapi adalah sesuatu yang perlu dilestarikan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Aceh oleh pemerintah pusat ini adalah sesuatu rahmat yang perlu kita syukuri bersama, perlu kita nikmati bersama,
dan perlu juga kita jalankan, kita actionkan, dan kita implementasikan dalam berbagai hal program pemerintahan Aceh ini. Dan ini sesungguhnya adalah suatu cita-cita leluhur kita juga, dan kesempatan itu telah diberikan oleh pemerintah pusat. Maka akan sangat lucu dan akan sangat, bagaimana kita katakan, aneh ya apabila di daerah syariat ini yang namanya wisata halal itu tidak terwujud. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Gubernur, dan ini adalah tugas kita semua, bukan tugas person, bukan tugas personal, bukan tugas hanya dinas yang membidangi bidang itu, dan bukan hanya tugas para pemerintah pusat atau pimpinan pemerintahan yang ada baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Para ahli sudah bersepakat hal yang sangat utama dalam rangka menyukseskan halal tourism ini atau wisata halal adalah pemaknaan, pemahaman, perspektif kita terhadap apa itu wisata halal. Ya, itu yang sangat penting duluan supaya konsep kita itu tidak salah kaprah. Jadi konsep wisata halal itu adalah pelayanan kita, ya, pelayanan kita sebagaimana disebutkan oleh Bapak Wakil Presiden juga, dan ini sudah dicanangkan di Indonesia. Kalau bank syariah atau bank Islam, Islamic Bank, itu sudah jauh sebelum itu sudah dicanangkan. Dan ini sesungguhnya adalah bukan mengislamkan benda-benda yang mati, tapi sesungguhnya ini memperlihatkan kepada kita sesungguhnya rahmat Allah itu adalah perlu disyukuri. Dan ini khususnya bagi Aceh, ini yang harus kita benahi. Kita tidak perlu mencanangkan program, konsep, ide-ide yang sangat melangit, tapi hari ini wisata halal itu sudah ada di depan kita dan ada di dalam diri kita. Kenapa kita tidak melakukannya dengan sesungguh-sungguhnya? Bagi dunia kampus, perspektif atau program yang telah dicanangkan oleh pemerintah ini adalah wajib bagi kampus itu untuk mendukung, dan ada hal-hal yang perlu dikembangkan ya oleh kampus melalui riset-riset terhadap apa yang disebut dengan wisata halal. Bukan hanya riset meneliti berapa orang yang sudah melakukan program atau mengimplementasikan program wisata halal itu, tapi semua riset yang ada di Aceh ini adalah sebagai aset wisata. Kita punya riset tentang religius, ada tokoh-tokoh kita yang hari ini sangat sedikit dibahas oleh para tokoh-tokoh kita atau para pimpinan-pimpinan kita baik di kampus maupun di luar kampus. Melakukan penelitian itu adalah aset wisata. Jangan dibandingkan atau jangan kita berpikiran lain bahwa itu bukan aset wisata. Itu aset wisata yang sangat luar biasa. Melakukan penelitian tentang ulama-ulama yang telah meninggalkan kita hari ini, katakanlah Syekh Kuala, menulis tentang Syekh Kuala oleh kita dulu, kita yang pertama. Setelah itu ditulis lagi oleh orang lain, sehingga mendatangkan para peneliti-peneliti dunia ke daerah kita. Itu adalah wisata dalam konteks yang lain. Tapi sesungguhnya hakikat dari sebuah wisata itu adalah rihlah. Kalau dulu dalam tradisi pesantren mengunjungi pada setiap akhir tahun, dari satu pesantren mengunjungi pesantren-pesantren atau daerah-daerah yang lain, silaturahim dan sebagainya, supaya kita saling mengenal,
supaya kita saling melakukan silaturahim, supaya kita tahu dan bagaimana perkembangan di sebuah daerah. Riset pengabdian yang hari ini bisa dibungkus dengan yang namanya wisata halal. Dari sisi akademika, dari sisi-sisi yang lain bisa kita lihat. Nah, ini mungkin yang kita, pemanaan kita belum ke arah itu, hanya memaknai wisata halal itu membaca bismillah. Nah, itu sudah tentu kalau bagi kita orang Islam harus membaca bismillah ketika makan sesuatu, makanan atau meminum minuman dan lain-lain. Tapi pelayanan kita hari ini, ini sesungguhnya hakikat dari sebuah halal tourism yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi. Sejauh mana hari ini kita bisa melihat, jangan lihat jauh-jauh sekali yang kita hari ini, yang notabene-nya kita sudah bersyariat ya, dan sudah melaksanakan syariat. Bagaimana wisata-wisata, bagaimana pelayanan kita terhadap para tamu yang ingin mengunjungi daerah kita, mulai dari travelnya, mulai dari tata keramanya, mulai dari fasilitas yang ada di setiap tempat-tempat wisata atau tempat-tempat ziarah atau kunjungan. Ini belum. Nah, saya tidak tahu. Mungkin saudara-saudara para peserta sudah melalang buana dalam rangka. Cuman saya punya pengalaman, ya, punya pengalaman berada di daerah wisata dunia, katakanlah Hawaii yang dikenal dengan Paradise Island. Tapi saya melihat ada sesuatu yang Islam, padahal dengar bukan orang Islam. Apa? Ada aturan mainnya. Di setiap tempat wisata itu punya toilet yang jelas. Mana laki-laki dipisahkan dengan perempuan. Setiap orang pasti ganti baju dan sebagainya kalau itu pantai, dan di situ punya fasilitas umum untuk minum air disediakan. Yang paling menarik adalah mereka punya jam. Setiap jam 7 polisi sudah berkeliaran. Siapa yang ada di ditangkap, jam 7 tidak boleh berada. Nah, apakah itu semua ada pada ini? Menurut terawangan saya hari ini bukan hanya di pantai. Saya mulai naik jalan tol, mungkin ada tempat duduk hari ini yang lagi azan juga masih berkeliaran di situ. Nah, mana aktivis hari ini, aktivis kampus, aktivis yang lain menyuarakan itu, menyuarakan secara baik-baik, bukan melakukan kriminal lainnya. Nah, juga di jalan-jalan ini, di jalan-jalan protokol di Banda Aceh. Kemana kita semua? Ini adalah bukan tanggung jawab hanya suatu lembaga kedinasan tertentu. Ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kampus, tanggung jawab masyarakat aja. Nah, bagaimana apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Jokowi ini betul-betul membumi, tidak hanya bahasa Aceh, bahasa Pak Iman, cet langit. Ya, tidak hanya cet langit, tapi itu betul-betul membumi di daerah kita. Dan itu betul-betul terinternalisasi, bukan hanya karena ada WA, karena ada pimpinan yang datang, atau karena ada dikejar-kejar oleh pihak-pihak aparat tertentu. Bukan itu. Memang itu kita harapkan memang sudah tertanam di dalam diri kita masing-masing. Sehingga apa yang dicanangkan oleh Jokowi atau Bapak Presiden kita ini adalah sesungguhnya kita duluan ini. Kita mengharapkan wisata halal di antero Jagat Raya ini. Kita ingin melakukan wisata halal di Indonesia yang seharusnya juga dilihat dari sisi kuantitatif penduduknya juga kita sangat luar biasa. Apalagi kita Aceh ini merupakan suatu kewajiban yang diberikan untuk menerapkan syariat Islam itu secara kafah, tidak hanya
di tempat tertentu saja atau di bidang tertentu saja atau di seminar-seminar saja. Setelah itu habis. Nah, dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh. Walaupun belum sempurna dan tidak mungkin sempurna semuanya. Dan ini tugas kita. Sudah ada kanun, sudah ada lain-lainnya, sudah dijalankan. Nah, tugas kita untuk melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, ulama kita dan sebagainya. Semoga cita-cita kita ini benar-benar terwujud adanya dan selalu dalam iradah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pimpinan UIN Ahranuddin, atas nama rektor, saya membuka acara ini secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia, prospek ekonomi wisata halal dan kebijakan pemerintah Jokowi secara resmi saya buka. Wallahu Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Saifullah Idris MAG yang telah berkenan mewakili Rektor untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi pada kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas terselenggaranya acara ini, mari bersama kita ikuti pembacaan doa dipimpin oleh Saudara Ulul Azmi Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matit taubah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taghsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah jam'an marhuma wa la tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم اختم أجلنا ولوالدينا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا ولوالدينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والرياء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن جامعتنا الرانيري خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمدرسنا ولمدرساتنا ولمن أحب إلينا ولمن غاب عنا ولمن حضرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, alhamdulillah telah kita ikuti bersama serangkaian acara pembukaan ini. Untuk acara selanjutnya, acara yang kita nantikan yaitu Seminar Nasional Indonesia sebagai Pusat Wisata Halal Dunia dengan tema Prospek Ekonomi Wisata Halal dalam Kebijakan Pemerintah Jokowi, yang akan dipandu oleh Saudari Latifani Yulandar sebagai moderator. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Bella Disanavita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Rektor UIN Araniri, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, mengucapkan selamat kepada Ketua dan segenap jajaran Dewan Mahasiswa UIN Araniri atas penyelenggaraan Seminar Nasional yang bertema
Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia, prospek ekonomi wisata halal dalam kebijakan pemerintahan Jokowi. Pada Kamis 13 Januari 2022 di UIN Araniri. Seminar ini memiliki arti penting dalam rangka penguatan Indonesia sebagai pusat wisata dan ekonomi syariah. Semoga Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi pusat destinasi wisata halal dunia dan menjadi kiblat terdepan dalam konstelasi pengembangan ekonomi dan perbankan yang berbasis nilai-nilai Islami serta menjadi yang terbaik dalam kancah global. Apresiasi dan terima kasih kepada ananda kami, mahasiswa UIN Araniri tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Rektor UIN Araniri, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, mengucapkan selamat kepada Ketua dan segenap jajaran Dewan Mahasiswa UIN Araniri atas penyelenggaraan seminar nasional yang bertema Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia, prospek ekonomi wisata halal dalam kebijakan pemerintahan Jokowi. Pada Kamis 13 Januari 2022 di UIN Araniri. Seminar ini memiliki arti penting dalam rangka penguatan Indonesia sebagai pusat wisata dan ekonomi syariah. Semoga Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi pusat destinasi wisata halal dunia dan menjadi kiblat terdepan dalam konstelasi pengembangan ekonomi dan perbankan yang berbasis nilai-nilai Islami serta menjadi yang terbaik dalam kancah global. Apresiasi dan terima kasih kepada ananda kami, mahasiswa UIN Araniri tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Rektor UIN Araniri, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, mengucapkan selamat kepada Ketua dan segenap jajaran Dewan Mahasiswa UIN Araniri atas penyelenggaraan seminar nasional yang bertema Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia, prospek ekonomi wisata halal dalam kebijakan pemerintahan Jokowi. Pada Kamis 13 Januari 2022 di UIN Araniri. Seminar ini memiliki arti penting dalam rangka penguatan Indonesia sebagai pusat wisata dan ekonomi syariah. Semoga Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi pusat destinasi wisata halal dunia dan menjadi kiblat terdepan dalam konstelasi pengembangan ekonomi dan perbankan yang berbasis nilai-nilai Islami serta menjadi yang terbaik dalam kancah global. Apresiasi dan terima kasih kepada ananda kami, mahasiswa UIN Araniri tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Rektor UIN Araniri, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, mengucapkan selamat kepada Ketua dan segenap jajaran Dewan Mahasiswa UIN Araniri atas penyelenggaraan seminar nasional yang bertema Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah antusiasme yang luar biasa yang kita tunjukkan sehingga bisa membuat ruang yang awalnya sangat luar biasa ini menjadi luar biasa juga di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berhadir pada acara seminar Indonesia sebagai Pusat Wisata Halal Dunia dengan tema Prospek Ekonomi Wisata Halal dalam Kebijakan Pemerintah Jokowi. Di tengah-tengah kita telah berhadir narasumber yang luar biasa yang expert pada bidangnya. Dari yang paling awal ada Haji Muhammad Fadil Rahmi LC yang berjabat sebagai Senator DPD RI Aceh. Selanjutnya ada Adun Imam Juaini MA yang juga merupakan budayawan Aceh. Selanjutnya ada Muhammad Akral selaku Duta Wisata Indonesia dan Dr. Zaki Fuad MAG selaku Dekan FEBI UIN Araniri. Sebelumnya perkenalkan saya Latifani Lanar selaku moderator yang akan memandu acara seminar kita pada pagi hari ini. Sebelumnya teman-teman, seperti yang kita tahu, pariwisata di Indonesia adalah sektor yang dibiarkan untuk tidak mati bahkan di zaman COVID atau di era COVID-19 ini. Pariwisata Indonesia merupakan sektor yang digadang-gadangkan untuk terus bisa menjadi pemasukan utama bagi Indonesia. Nah, di tengah-tengah kita telah berhadir banyak narasumber yang cukup expert di bidang seminar tentang pariwisata ini. Nah, kita akan mulai dengan memanggil narasumber pertama kita, yakni Haji Muhammad Fadil Rahmi LC. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, hilangkanlah hambatan dalam komunikasi dan hubungan kami, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami diskusikan pada hari ini, apa yang kami bicarakan mendapat kebaikan, membawa kebaikan bagi kami dan tentu juga bagi bangsa kami dan lebih-lebih bagi agama kami. Ya Allah, amin. Penghormatan kami yang pertama tentu kepada guru saya, Pak Dekan FEBI UIN Araniri, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Araniri, yang beliau juga adalah PA saya ya. Ketika saya mengambil S2. Jadi ini betul-betul saya nervous ini di depan, di samping gua pembimbing akademik ini. Ya, tapi alhamdulillah berkat bimbingan beliau saya sudah selesai magister. Jadi saya juga protes ini, bukan apa-apa, harus ada MAG karena saya mau menyalonkan diri jadi ketua KONIRI ini. Kalau LC kan nggak mungkin jadi, ya. Tapi itu joke. Karena tentu ada juga penghormatan saya kepada abangda saya sendiri, ya, senior kami, senior kita semua, tokoh seni yang luar biasa. Yang kalau ada pertunjukan seni di Aceh ini nggak akan hebat pertunjukannya tanpa ada abangda kita, Bang Imam Juaini. Ya, beliau juga alumni, asli alumni sini, S1 dan S2 UIN. Kalau saya liklap sedikit, S1 bukan di sini tapi S2 sini. Tapi S3 saya tadi Pak Wakil itu adalah dosen saya di program S3. Jadi tadi juga baru dinampakkan nilai ini, nilai saya untuk semester yang pertama. Pakai ledak cara Oke, tapi ini termezzo. Kemudian juga tentu penghormatan kepada Pak Kabid. Ya, beliau luar biasa hari ini mewakili Pak Gubernur. Pak Kabid, Pak Ismail, Kabid PUPK Pak ya, Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan. Benar?
Ya. Dan tentu ada tokoh muda kita, anak muda Aceh yang berprestasi, Muhammad Akral yang baru saja sekitar sebulan yang lalu ya menjadi apa, Akral? Duta Wisata Indonesia. Musawasawaneng aja ke Duta Wisata Indonesia. Terima kasih kepada Bu Moderator. Ya, baik, dalam waktu yang singkat karena sebenarnya saya ini di waktu yang sama juga diminta untuk mengisi tentang ya hampir sama juga tentang terkait dengan penerapan dan implementasi kanun LKS ya, kanun Lembaga Keuangan Syariah yang acaranya di UIN juga, yaitu di Aula Rektorat lantai 3. Baik, sedikit memang ketika bicara tentang wisata halal baru bagi Indonesia mungkin, tapi bagi Aceh nggak asing karena memang Aceh sebagai satu-satunya daerah atau satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan, yang diberikan kekhususan dan keistimewaan untuk menerapkan melaksanakan penerapan syariat Islam, ini otomatis setiap yang berlaku di Aceh ini akan bernuansa halal, akan bernuansa Islami, akan menjadikan Islam itu sebagai ruh-ruh dalam setiap derap langkahnya. Ya, kalau di Indonesia itu dasar hukum untuk pelaksanaan pariwisata itu terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang kepariwisataan. Di Aceh juga ada kanun tahun 2013 yang mengatur tentang pariwisata. Nah, kalau berbicara di tingkat nasional, saya akan bicara di tingkat nasional sedikit. Itu sampai sekarang belum ada peraturan pelaksana ataupun regulasi khusus yang mengatur tentang wisata halal. Benar Pak Kabid? Ya, tidak ada. Jangankan untuk setingkat UU, jadi hanya ada Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 9 2010. Ya, hanya itu yang menjadi dasar untuk kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kepariwisataan di Indonesia. Terkait kemudian wisata halal ini, kenapa kok ada wisata halal? Karena kemudian ini menjadi tren dunia dan salah satu daerah yang mengambil inisiasi untuk kemudian memperdakan atau bahasa kita mengkanunkan tentang wisata halal ini adalah Nusa Tenggara Barat. Dia sudah punya kanun khusus tentang wisata halal itu di tahun 2016. Aceh 2013 lebih dulu punya kanun tentang pariwisata, dan saya rasa sudah cukup, tidak perlu ada kanun pariwisata halal, hanya kemudian perlu penekanan dan penajaman terhadap pelaksanaan dan konsen kita tentang pelaksanaan wisata halal itu seperti apa. Karena tadi itu Aceh ini sudah bersyariat. NTB, saya kasih contoh, NTB kenapa perlu perda wisata halal? Karena di sana bukan provinsi yang menerapkan syariat Islam. Kita tidak perlu lagi kanun khusus wisata halal karena kita satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam. Tentu semua gerak langkah kita itu diatur bagaimana harus ada unsur-unsur Islaminya, harus ada syariahnya. Katakanlah misalnya terkait dengan pariwisata ini sendiri, tidak mungkin ketika ada kanun tentang khamar, kanun tentang maisir, kanun tentang pakaian. Ini kan sudah mengatur bagaimana perilaku setiap individu-individu yang masuk ke Aceh. Jadi memang dengan sendirinya Aceh ini sudah menjadi destinasi wisata halal dunia malah. Sebelum Indonesia menjadikan wisata halal ini sebagai salah satu produknya. Ketika bicara wisata halal juga bukan melulu kemudian ini menjadi domainnya Muslim, domainnya negara-negara Islam. 10 negara yang bagus perankingannya, 10 negara yang rankingnya bagus dalam melaksanakan menjadi destinasi wisata halal dunia itu tidak semuanya negara Islam. Memang yang pertama itu Malaysia dan Indonesia. Betul Pak Kabid ya? Mohon dikoreksi kalau salah. Kemudian ada Turki, ada Maroko, tapi juga ada Australia. Ada Brazil, ada Thailand. Dan sekarang yang menjadi menjadi konsen daripada Jepang, Korea dan juga Cina itu adalah wisata halal.
Jadi ketika bicara wisata halal ini nggak menjadi domainnya ini. Maka aula lebih prioritas, lebih utama tentu kita. Negara yang mayoritas Islam, Aceh yang kemudian menjadi satu-satunya penerapan Islam, ini yang harus lebih konsen tentunya. Maka di tingkat kota Banda Aceh tahun yang lalu, beberapa minggu ya, tahun yang lalu berarti 2021, di akhir tahun yang lalu di Desember 2021 sudah mensahkan kanun kota ya, kanun kota Banda Aceh tentang wisata halal. Ini baik untuk penekanan. Nah ini kan lebih kepada sekarang ini di Indonesia juga Aceh itu bukan nomor satu. Yang nomor satu itu wisata halal NTB. Nilainya di mana kurang Aceh? Di komunikasi, di pelayanan. Ya Pak Kabida, ya di pelayanan. Jadi monyo di Aceh ya, lo alami juga, sering kita alami mungkin dalam berkomunikasi kita nih mungkin karena merasa diri sebagai bangsa terlebih haturung dunia, ya kan? Cuco ulama, cuco raja. Jadi attitude tanya sebagai ini kan pariwisata ini kaitannya erat sekali dengan jasa. Jasa itu bagaimana seseorang bersikap, nih kan? Kiban tanya ke duta-duta Aceh dalam melayani tamu. Padahal mutulih raya ubiraya adat pemulia jamai, adat gitanyo, ya kan? Tapi di mana WC? Bang, di mana WC? Ya, menyikil lewat Jawa kan? Di situ terus pergi. Yang punya di NTB hana, ya indat. Oh sebentar, atau ditunjuk di situ Pak. Ya, yang tinjak ubro-budur itu, yang lagi nyo cara tunjuk. Ya kan? Ya. Yang mau komunikasi, maka bahkan Aceh tidak menjadi nomor satu dalam penerapan wisata halal, kalah dengan NTB hanya masalah dan jauh nilainya. Nah, nanti menyentuh perlain long share, jauh nilainya 86 dengan 60, jadi kurang 26 nilai. Jadi memang betul-betul komunikasi urang Aceh dalam melayani tamu ini jadi masalah. Nah, juga kemudian kita tahu juga masalah pelayanan di adat kita kemana, ke Lampu Uka, ke Loongaka, ke mana-mana itu kan terkait kebersihan, kenyamanan juga kadang. Kemudian juga banyak hal yang kemudian juga harus kita benahi, tidak hanya menjadi domainnya pemerintah, tapi kita juga dengan fungsi kita masing-masing secara profesional juga harus menyuarakannya. Fungsi mahasiswa, fungsi santri, fungsi saya sebagai legislator, fungsi Pak Kabid sebagai eksekutor yang mempunyai dana juga harus, ini semua harus berkoordinasi, juga fungsi-fungsi di tingkat bawah, di tingkat desa. Karena sekarang ini kan pariwisata-wisata destinasi, tujuan-tujuan wisata ini kan umumnya dikuasai dalam tanda petik oleh PS ya, pemuda setempat ataupun PS atau kampung setempat. Nah, harus berdasarkan nilai-nilai yang halal, nilai-nilai syariah sesuai dengan label kita Nanggro Syariah. Misalnya harus jelas karcisnya itu memang betul-betul legal. Kemudian dalam hal kuliner itu harus tertera, memang pegahdo Nanggro Syariah harus tertera. Padin berapa harga kelapa muda nya harus tertera. Tapi tebak-tebaknya tephan pengro kublonya. Ya kan sering kayak gitu kan? Ya, saya aja yang punya gaji bulanan kayak gitu pakai kalian jangan. Iya kan? Ya, akhirnya terbuka ya terbuka apa terang-terang aja. Ini cukup enggak beli ikan itu ya? Ikan rebus kadang kita anak kita mintanya sep hanpeng. Nah, ini juga salah satu unsur daripada wisata halal tadi. Kemudian kebersihan apa namanya WC, kemudian dibangun memang oleh pemerintah WC ataupun tempat-tempat untuk bersalin atau segala macam, tapi maintainnya, menjaganya itu, memeliharanya itu kita nggak mampu. Itu apa, destinasi wisata itu taunya cuma mengambil bagaimana orang membeli sebanyak mungkin, bagaimana orang masuk ke WC sebanyak mungkin, 2000 ya kan. Kemudian maintainnya, pemeliharaannya diharapkan dari dari pemerintah. Ini salah, nggak sinergi namanya, ya kan. Ketika belum dianggarkan, tetap harus menjagalah begleh sih, kira-kira orang witambang benyaman nih, ya kan. Baik lagi ke pegawai Pak Kabid puno,
minta WC hana payah tak kalon, tak andus mentang, muka besung si kain WC. Ya kan? Jadi itu memang ini penyampaian ini cocoknya kepada para pelaku wisata. Tapi kita juga dalam hal ini untuk kita ketahui bersama bahwasanya hakikat daripada wisata halal itu yaitu tadi pelayanan, kemudian juga kenyamanan kepada para pelawat ataupun para user, para wisatawan, dan tentu juga kemudian kita juga harus menjaga kebersihan dan tentu kuliner juga harus terpampang harganya. Air muda, muda berapa, kemudian ikan berapa seonar, nggak boleh tebak-tebak berapa Indomie pakai telur, Indomie nggak pakai telur. Iya betul, ya kan? Ya kalau enggak kan itu tadi nyusip pengmuhan ya kan? Payah peduk KDP, ya kan? Itu penting. Sehingga kadang-kadang kita terkejut-kejut, maka ada nanti viral lagi video ini enggak anjing mati misalnya kan, itu kemudian juga enggak ada stroke diambil 10.000, ya kan? Kiban kok bisa, mana aturannya, mana dasarnya, sehingga di satu tempat untuk mobil 20.000, 50.000, 10.000, untuk kereta 5.000. Kereta itu apa? Sepeda motor. Kadang nyuna awak luar Aceh yang nonton kan, karena mau Malaysia kereta ke mobil kan. Nah, jadi hal seperti itu yang perlu. Nah, kemudian ya mungkin hal-hal seperti itu. Kalau bicara kemudian ke nasional lagi, kebijakan yang sekarang lagi tren di tingkat nasional itu bukan hanya wisata halal, tapi juga ada 10 Bali baru. Ketika awal Wisnu Tama jadi menteri itu, Pak Jokowi mengamanatkan Pak Menteri Wisnu Tama untuk mengelola 10 Bali baru. 10 Bali baru itu 10 destinasi prioritas di Indonesia. Enggak masuk Aceh. Ya, tidak masuk Aceh. Yang Nunuk Pegah enggak masuk Aceh. Yang Sumatera Utara itu yang ada di Sumatera itu Danau Toba. Kemudian Pantai Kelayang, pantai ya. Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, kemudian Tanjung Lesung di Banten, kemudian Borobudur, Pulau Seribu, Bromo, kemudian Wakatobi, Labuhan Bajo, Mandalika, dan Morotai di Maluku Utara. Mandalika malah sekarang menjadi dipersempit lagi, dan kemudian diberi anggaran yang luar biasa, yaitu 5 destinasi prioritas utama Indonesia, yaitu yang pertama Mandalika, Labuhan Bajo, kemudian Likupang. Masuk Likupang, Sulawesi Utara ya, Pak Duta, Sulawesi Utara, Likupang, Sulawesi Utara. Kemudian Danau Toba, dan satu lagi itu di Banten, yaitu Tanjung Lesung. Tanjung Lesung kan pantai barat selatan, kan? Kira-kira ujung daripada Jawa yang ke Tanjung Lesung. Ujung daripada Sumatera kan Bakauheni, kan, untuk penyeberangan. Untuk penyeberangan dari Jawa yang Merak. Nah, nasabah daerah Tanjung Lesung kan Ratu Pantai Selatan lagian lah. Ujung kulon lagian lah kira-kira aja. Jadi yang ingin saya katakan 5 prioritas yang dialokasikan anggaran oleh pemerintah pusat untuk pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia itu gak ada Aceh. 10 pun gak ada Aceh. Maka dalam hal ini mungkin rekomendasinya di sini ada Pak Kabid, boleh mencatat, dan juga boleh salam saya ke Pak Jamaluddin, Pak Kadis, untuk disuarakan. Aceh juga harus punya konsep-konsep untuk pengembangan destinasi wisata. Provinsi harus punya konsep pengembangan destinasi wisata seperti nasional. Contoh, kita punya uang. Misalnya, kita pilih 5 kabupaten kota destinasi prioritas Aceh, sehingga anggaran yang ada itu terkonsentrasi kena buku pengembangan Lampu katakanlah, atau Lunga yang ada di Aceh besar, atau pengembangan Aceh Selatan yang luar biasa alamnya, atau kemudian juga pengembangan Aceh Utara, Sabang tentunya kan. Makanya lu rapat ke Sabang yang sebagai kilometer 0 pakai Hanaro. Tapi yang karena tanya orang Aceh ya, kalau Jawa. Karena petinggi RI hanya orang Aceh yang berpengaruh, mungkin iyalah. Ya, hanya kita kembali ke situ juga. Danau Toba kenapa? Karena Kampung Pak Luhut.
Ya kan? Tapi yang kan, nah investasi dari Uni Emirat Arab untuk pengembangan Aceh pulau banyak tiba-tiba ditunda. Bahasa lain daripada dibatalkan. Jadi itu. Jadi mungkin rekomendasi saya dalam kesempatan yang singkat ini, umat kalau kata sih buka balo, padahal punya bukanya trip buku buka. Jadi rekomendasi saya juga Aceh harus punya roadmap, harus punya enggak cuman kegiatan-kegiatan rutin Pak Kabid ya. Di Aceh itu punya puluhan kegiatan rutin pariwisata setiap tahun. Ada misalnya di Aceh pacuan kuda di Gayo Luwus, kemudian juga di Gayo ya, kemudian mountain bike dan segala macam, kemudian ada festival kopi. Itu iya kegiatan-kegiatan rutin pemerintah Aceh yang kemudian dianggarkan. Tapi selain kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya festival, yang sifatnya seremoni, juga harus ada pengembangan destinasi wisata yang kemudian tidak hanya terkait dengan infrastruktur, tapi juga SDM-nya. SDM tanya yang harus tanya, harus budaya pun aja melayani lebih. Baik sampai lagi bunuh cari cerita. Saya mau beli ini, di situ ambil sendiri. Padahal yang kegoyang perlihatannya, di situ ambil sendiri. Di mana? Ini lihat aja sendiri. Geram kadang ya. Karena mesti tanya kan bantauan dari Jakarta. Jakarta kan luar biasa maksudnya kan. Hanya maaf kan beda. Tapi yang kelegian, tapi ini harus bangga. Bangsa terlebih turun dunia maksudnya. Tapi yang ini agak menyamacut lah. Benar apa namanya, benar setidaknya jiwa melayani sedikit lah. Enggak perlu banyak melayani. Artinya jangan merasa ketika melayani, ketika santun, ketika baik apa namanya itu merendahkan diri. Enggak ada. Itu malah kan semakin baik kita kepada orang, semakin santun kepada orang, semakin tinggi nilai yang kita punya. Itu sebenarnya kan konsep Islam lagi makanya joko buburo baik dekat. Jadi mungkin seperti itu, dan mungkin itu rekomendasi saya Pak Kabid, karena beliau ada hadir di sini. Ini juga mungkin kalau ada wartawan boleh mengutip. Kita minta pemerintah Aceh untuk punya konsep pariwisata, destinasi pariwisata yang terkonsep dengan baik, roadmap-nya. Harus ada konkretnya, harus ada mungkin memilih beberapa kabupaten kota untuk jadikan destinasi wisata prioritas di Aceh. Tentu dengan menyokak nalimong boh yang akan ada anggarannya, akan ada pengembangan SDM-nya, sehingga darwis ya, sadar-sadar wisata, pelaku-pelaku wisata itu lebih punya apa namanya ilmu, dan juga kemudian standarisasi dan juga sertifikasi untuk menjadikan Aceh ini betul-betul menjadi destinasi wisata halal. Mungkin demikian, izin adegan mungkin Pak Ismail ya, Akral dan juga Kanda Imam. Terima kasih, itu penyampaian singkat saya. Kalau boleh saya izin, saya lanjut ke materi selanjutnya. Kalau memang ingin ada dialog, saya siap langsung. Maaf Pak ya, Mayona ingin ditanyakan, saya siap langsung sebelum saya meninggalkan tempat. Mungkin demikian, saya akhiri. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Fali Rahmi LC. For your information, Bapak Fali Rahmi merupakan senator ya, legislator kita dari Aceh di DPD RI. Nah, maka teman-teman, kita telah mendengarkan materi dari Bapak Fali Rahmi tentang progres pariwisata Indonesia di pemerintah Jokowi dari perspektif Bapak Fali Rahmi selaku legislator. Nah, for your information juga, Bapak Fali Rahmi telah mendapatkan 2 penghargaan nih, yaitu yang pertama sebagai tokoh muda moderat penegak syariat Islam dari Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir. Yang kedua, mendapatkan penghargaan Madani Award Wali Kota Banda Aceh. Luar biasa nih, kita bisa menghadirkan seorang Pak Fali Rahmi di dalam acara kita. Nah teman-teman, izinkan saya selaku moderator mengambil sedikit kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Fali Rahmi, yaitu bahwasanya wisata halal di Indonesia masih merupakan hal baru yang harus digencarkan lagi. Sementara di Aceh, wisata halal sudah mulai digiatkan karena sejak awal Aceh memang berlabelkan halal destination. Nah, Kanun Pariwisata juga hadir sebagai regulasi dan eksistensi adanya wisata halal di Aceh. Berbicara tentang implementasi wisata halal di Aceh sepertinya belum cukup maksimal disebabkan masih ada kekurangan pada komunikasi di destinasi wisata Aceh. Nah, saran dari Pak Fali Rahmi adalah
kepada Aceh untuk pengembangan wisata halal dan concern terhadap pengembangan wisata halal itu secara spesifik dan sustainable. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada narasumber luar biasa kita. Nah, selanjutnya karena Bapak mungkin akan melanjutkan materi pada acara selanjutnya, saya berikan satu kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya khusus kepada Bapak Fadli Rahmi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Silahkan. Silahkan maju ke depan aja Bang, ditanyakan di tengah aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya Pak. Nama saya Khairul Huda dari Himpunan Prawisata Indonesia Provinsi Aceh. Iya, HPI. Iya. Yang Bapak katakan tadi memang betul adanya. Kami kan sebagai ujung tombak di lapangan yang mengeksekusi di lapangan. Yang Bapak sampaikan tadi memang betul. Bahkan ada yang lebih ekstrim ketika tamu datang menanyakan di mana toilet tadi. Bukan pakai tangan lagi, pakai muncok tuh katanya. Itu kan kami sebagai tour guide itu kan kami yang kena kan, karena kami di lapangan. Ya, jadi memang perlu penyadaran pariwisata tentang pelayanan tadi. Begitu juga saya harapkan kepada Pak Fadli Rahmi sebagai senator kita, kalau bisa seperti Pak Luhut tadi lah Pak. Maksudnya dana dari pusat itu bisa kita bangun untuk destinasi wisata di Provinsi Aceh Pak. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau kita pergi ke Pasir Putih, di sampingnya kan ada Tanjung Ujung Kelindu di Bukit Lamreh. Ketika kita promosikan, kita share foto-fotonya, videonya, orang lain bilang wah. Bahkan Nadine Chandrawinata di My Trip Made Adventure dulu di Trans 7 kan sudah booming. Tapi ketika kita bawa tamu ke sana, bagaimana kondisi jalannya? Jangankan mobil, sepeda motor nggak bisa. Kan tidak mungkin kita bawa tamu jalan 1 kilo lebih di tengah terik matahari. Nah, itu kan tentu perlu dana untuk membangunnya Pak. Ya, saya harapkan perhatiannya seperti ya Pak Luhut tadi lah Pak. Karena 2013 saya keliling Danau Toba dengan 2018 sangat berbeda. Sebelum Pak Luhut jadi Menko dan setelahnya sangat kontras. Beliau mendirikan otoritas Danau Toba. Dari 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba itu mendapatkan berkah dari dana tersebut, infrastruktur, dan sekarang berjutaan mereka datang. Karena saya melihat ini bukan maksud menyombongkan diri Pak ya. Dari 10 provinsi di Pulau Sumatera tinggal 3 yang belum saya jelajahi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Saya melihat Aceh itu seperti wanita cantik, tapi dia tidak mau bersolek dan tidak mau berhias. Jadi nampak biasa saja Pak. Padahal dia cantik loh. Saya 2013 saya sudah naik Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Pulau Sumatera, gunung api tertinggi di Indonesia, 3.805 mdpl. Saya melihat bagaimana masyarakatnya, budayanya ada. Padahal kalau keanekaragaman hayatinya, Lauser jauh lebih baik Pak. Tapi kenapa mereka yang dikunjungi, mereka yang mendapatkan berkah dari pariwisata itu? Kita ada 3.350 hektar hutan kita. Bahkan Irwandi Yusuf dulu mengklaim bahwa cakupan hutan kita adalah provinsi terbaik di Indonesia. Tapi dibantah oleh Kepala Dinas Pariwisata waktu itu, Pak Husaini Samaun, kita nomor 2 setelah Papua. Ada 3.350.000 hektar hutan Aceh. Tapi ketika kita mempromosikan Lauser, mereka tahunya Lauser yang di Langkat. Padahal 85% cakupan hutan Lauser berada di Provinsi Aceh. Hanya 15% berada di Kabupaten Langkat, Tanah Karo, dan Papua Barat. Nah, saya mohon perhatiannya tentang hal itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup luar biasa ya, yang ditanyakan solusi nih gimana nih Pak tentang pariwisata Aceh yang walaupun seperti wanita cantik tapi kurang diperhatikan nih di Aceh. Nah, kepada Bapak ya, mungkin siap diberikan waktu untuk menjawab. Yang pertama, untuk menjadi seorang Luhut itu harus berumur 70 dulu. Karena Pak Luhut sudah 70. Ya, kami di legislatif
tentu kewenangan kami hanya menyuarakan apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat. Maka tadi kan saya katakan Sabang itu sudah pantas. Itu yang juga saya katakan kepada Menteri Wisnu Tama dan kepada Menteri sekarang Sandiaga Uno. Aceh harus menjadi salah satu. Ya, jawabannya normatif saja. Kita selesaikan 5 dulu lah. Karena ini kan multi years. Kan ketika bicara 5 destinasi berarti kan kucuran dana, sehingga 2013 dengan 2014 dalam waktu itu beda. Tahun lalu 250 miliar. Tahun ini ditambah 351 miliar untuk 5 daerah itu. Aceh nggak ada apa-apa. Maka sebelum mendapatkan kue nasional, Aceh juga harus mulai menghias diri sendiri dulu. Kita juga harus benahkan. Ketika memang kita perjuangkan dan insya Allah juga akan dapat, ya, kita sudah siap secara kesiapan mental dan juga SDM. Nah, ya kita tidak hanya saya, kami 17 di sana, wakil Aceh, 13 di DPR RI, 4 di DPD RI. Kami pasti akan perjuangkan apapun yang menjadi kepentingan Aceh. Kemudian memang ya saya juga takut, tapi ketika Bang Khairil mengatakan benar, oh berarti hanya yang salah. Jadi kan ya itu sih, karena kadang ada materi yang asal bunyi, tapi alhamdulillah Bang Khairil sebagai pelaku mengiyakan, dan memang HPI menjadi garda terdepan dalam memperkenalkan Aceh. HPI ini Himpunan Pariwisata Indonesia yang Pak Zainuddin ya? Udah ada ganti? Oh, saya nggak diundang, kayak nggak tahu. Ya, berarti Pak Azhari sekarang ya. Ya artinya memang HPI ini menjadi ketika tamu datang, ya mereka ini yang kemudian baik buruknya Aceh itu pertama kali ya di tangan-tangan teman-teman pariwisata ini, guide ataupun pemandu wisata lah bahasanya. Maka tidak hanya cukup di pemandu wisata saja, di tingkat di bawahnya, setelahnya itu sampai di destinasi juga SDM seperti HPI ini juga. Ini HPI menjadi anggotanya daftar, kemudian diberi pelatihan, ada sertifikasinya. Malah tidak hanya bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab malah. Benar Pak? Jadi nggak sembarangan. Nah, ini kan sertifikasi dan standarisasi yang juga harus dipunyai tidak hanya oleh para pemandu saja, tapi juga di tingkat ini minimal briefing ataupun upgrading terhadap kondisi kekinian pariwisata itu harus diketahui oleh SDM, sehingga sadar wisata itu terbangun dengan baik. Baik, luar biasa Bang Khairil masukannya. Jadi apa yang menjadi keinginan Bang Khairil juga menjadi keinginan kita semua. Kita dari awal memang ingin Aceh menjadi salah satu yang diperhatikan karena dengan keindahannya. Kalau walaupun saya suka wanita yang alami, tapi memang mempercantik Aceh saya setuju, gitu ya. Ya. Kadang kalau solek terlalu menor juga nggak cantik, makanya standar aja, gitu kan. Tapi memang perlu, jangan nggak bersolek, jangan nggak mandi kan, gitu kan. Jangan bau, ya. Ini kayaknya udah bau ini sekarang ini. Di sini bau, sehingga kadang yang cantik pun jadi nggak cantik jadinya. Padahal ketika kita nampakkan Sabang, kita nampakkan Pasir Putih, kita nampakkan Aceh Selatan itu nggak ada doanya. Saya udah ke Raja Ampat, apa ya Mbaknya Raja Ampat? Nggak ada. Tak kalanya mentang biasa saja, kabeh. Lentan. Ya itu yang ini jadi beban, jadi PR kita Bang Ismail. Itu yang jadi PR kita bersama. Maka duta-duta wisata seperti ini tidak hanya menjadi duta wisata nasional, tapi lebih kepada bagaimana Aceh ini juga terperkenalkan dengan baik. Maka mungkin support kepada teman-teman yang bergelut di dunia wisata dan juga seni itu juga penting. Ini kan sekarang ini dunia medsos, dunia digital. Ini juga harus ada perhatian-perhatian sehingga akan muncul duta-duta wisata Aceh yang memperkenalkan Aceh. Ya. Sekarang ini akhir tahun itu pasti wisatawan lokal lebih. Kita nggak perlu ngejar, saya rasakan kalau berbicara pangsa pasar nggak perlu ngejar ke luar negeri. Ngen awak Indonesia mentang item jak keno god pelayanan tanyo dan ditambah yang pasti terus luar negeri yang kan Malaysia.
tingkat kunjungan wisata Malaysia itu luar biasa, apalagi sebelum pandemi. Di pandemi mentang mungkin kalau boleh mereka pergi. Kita mengejar itu saja, Malaysia, negara tetangga kita, kemudian juga lokal dari Sumatera Utara dan juga sampai ke Jawa, itu sudah cukup untuk menjadikan Aceh itu luar biasa. Asal pelayanan kita meningkat, infrastruktur kita jaga, kita maintain, kemudian juga teman-teman SDM yang mengelola wisata ini dari prawisata sampai dengan bla 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 itu terstandarisasi dan juga kemudian tersertifikasi dengan baik. Insya Allah saya yakin kalau kita mau wajah cerah pariwisata Aceh akan nampak secepatnya. Amin. Ya, siapapun yang memimpin kalau memang punya political will ini akan terwujud. Insya Allah. Demikian jawaban dari saya. Kalau tidak ada lain, saya mohon izin. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Ya, salam silaturahmi. Kalau lagi lihat, saya akhiri nih. Udah ya, cukup ya. Karena gak mungkin saya sendiri ngambil ini, karena yang lain juga ada. Ya, saya akhiri. Saya mohon maaf sekali lagi. Allahumma waffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan semeriah-meriahnya kepada Bapak Fadirami. Selanjutnya Pak, ada penyerahan plakat dan foto bersama. Selanjutnya, mari kita panggil bersama-sama Bapak Ismail SPD selaku perwakilan dari Disbudpar Aceh yang akan menjelaskan materi perihal progres pariwisata halal Aceh dari perspektif pemerintahan langsung. Nah, for your information, Bapak Ismail ini merupakan kepala bidang Pak ya, UPK di Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh. Nah, kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, saya lebih tua di sini ya. Mungkin kalau berbicara tentang wisata halal, untuk pemerintah Aceh sendiri kita sudah lama bergerak untuk memajukan wisata halal di Aceh. Seperti tadi yang Ustaz sampaikan bahwa di Aceh sudah ada kanun nomor 9 tahun 2013, kanun nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan, dan Ustaz juga menyampaikan mungkin tidak perlu regulasi lagi tentang kanun wisata halal. Memang yang ada aturan wisata halal itu hanya di 3 provinsi, dan mereka bukan perda, bukan kanun, namun hanya sebatas pergub. Di NTB ada pergub wisata halal, di Jakarta ada pergub wisata halal, juga di Riau ada pergub wisata halal. Kita Aceh kenapa enggak kita mengajukan pergub wisata halal? Seperti yang Ustaz sampaikan, kita sudah ada kanun-kanun lain yang lebih mendominasi untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Misalnya kita sudah ada Perda nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Kemudian kita sudah ada kanun tentang khamar, kanun tentang khalwat, juga kanun tentang maisir, yang semua itu adalah notabene-nya muara dari pelaksanaan wisata halal itu sendiri. Kemudian di tahun 2016 kita sudah ada kanun nomor 8 tentang sistem jaminan produk halal, di mana seyogyanya semua produk makanan di Aceh itu wajib bersertifikasi halal. Sekarang pertanyaannya, apakah kita peduli dengan produk halal? Apakah kita sendiri dengan produk halal? Kita melihat air putih yang kalau kita asumsikan nggak haram kan. Kita melihat
kopi yang kalau kita asumsikan kan kopi di mana haramnya kan seperti itu. Tapi kami sering keliling daerah juga pernah dengan Ustadz Jaki juga kami juga pernah ikut sama-sama ke beberapa daerah. Kalau kita melihat dari proses pembuatan kopi itu sendiri, kopi kalau misalnya teman-teman pernah berkunjung ke wilayah tengah dulu ya, bukan sekarang, kita melihat kopi itu dijemur di pinggir jalan seperti itu kan, di pinggir jalan jemur kopi, kemudian di kopi itu ada anjing tidur di atasnya kan. Mungkin ada foto yang bisa dilihat di googling lah, ada anjing tidur di atas kopi, kemudian kopi itu di roasting, kita minum, apakah halal? Kemudian air putih, apa sih haramnya air putih kan seperti itu. Kalau air putih kita timba dari sumur, kemudian kita rebus, kita masak, ya insya Allah halal. Tapi ya timbanya di sumur sendiri ya, bukan nyuri ya, insya Allah halal. Tapi ketika air putih itu diproses seperti ini, di kemasan, belum tentu halal. Karena di proses penyulingan air itu ada tabung, yang tabung itu isinya kebanyakan dari tulang untuk pembersihnya, dan kebanyakan lagi dari tulang babi. Apakah halal ketika air putih yang kita minum bersinggungan dengan tulang babi? Jelas enggak kan? Gimana sih haramnya kan enggak kayak gitu. Jadi apakah kita sih peduli dengan produk halal? Apakah kita peduli dengan sertifikasi halal? Semua itu beranjak dari kita masing-masing. Kami telah sering melakukan sosialisasi tentang produk halal ke 23 kabupaten kota. Memang tidak semuanya bisa kita buat pertemuan seperti ini ya. Tapi yang kami undang itu biasanya dari aparatur pemerintah, dari perangkat desa, juga ada adik-adik mahasiswa, juga adik-adik dari siswa, supaya mereka bisa menyebarluaskan informasi tentang sertifikasi halal. Malah ada satu tempat yang membantah, di Aceh ini nggak perlu sertifikasi halal, karena kita ini sudah dari moyang kita itu orang Islam, nenek moyang kita itu orang Muslim, kan kita nggak masak anjing ataupun babi. Namun kita melihat, kita menjelaskan bahwa bukan unsurnya yang halal atau haram, tapi prosesnya yang membuat sesuatu itu menjadi tidak halal. Sekarang pertanyaannya, ketika adik-adik membeli jajanan ataupun makanan di supermarket, yang dilihat apanya dulu? Harganya kan. Ada dua produk Indomie, ada dua produk mie instan. Satu harganya 3.500, satu lagi harganya 5.000. Yang mana yang diambil? Pasti yang 3.500. Bukan melihat apakah ada logo halal atau tidak kan. Dulu pernah kita demam dengan K-pop. Jadi di Sujia ada mie samyam ya namanya ya, mie samyam. Dan kita abaikan ada logo halal atau enggak di mie itu. Alah, yang penting lagi awak Korea lun. Go pajuh mie samyam belum pajuh cit. Nggak tahu kita ada ingredientnya, ada daging babi dalam mie samyam itu. Dan sekarang alhamdulillah ada mie samyam yang sudah berlogo halal. Kalau bagi kami pribadi, sejauh ada label logo halalnya, itu kita sudah sudah lepas kita dengan Allah. Jadi kita sudah berusaha untuk mencari produk yang halal. Kemudian apa itu wisata halal? Wisata halal adalah seperangkat layanan tambahan bagi wisatawan muslim. Jadi wisatawan non-muslim pun bisa menikmati wisata halal, tidak ada batasan. Bukan berarti Aceh sebagai destinasi wisata halal unggulan misalnya. Itu kan salah satu visi misi di RIPKA yang sudah dikanunkan oleh DPRA tahun 2021, menjadikan Aceh sebagai destinasi wisata halal unggulan tingkat internasional. Apakah kita tidak membolehkan wisatawan non-muslim? Bukan. Wisata halal itu boleh dinikmati oleh muslim ataupun non-muslim. Karena wisata halal itu adalah seperangkat pelayanan tambahan bagi wisatawan muslim, di mana ketika wisatawan muslim itu berkunjung ke suatu destinasi, mereka akan mudah
mendapatkan makanan ataupun minuman berlogo halal, mereka akan mudah mendapatkan fasilitas berlogo halal, dan mereka juga akan mudah untuk melaksanakan amal ibadah bagi muslim itu sendiri. Misalnya ada toilet yang bersih, toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sekarang toilet bersih apakah ada di Aceh? Seperti yang Ustaz Fadli sampaikan tadi, yang ilik cuma setoran peng menteng. Asal katamu angka 2000, masalah kebersihan yang fikir kedua. Itu coba kita hilangkan dari adik-adik mahasiswa, dari adik-adik siswa. Coba dari lingkungan kita sendiri kita coba budayakan an-nadafatu minal iman. Bagaimana kita bisa menjaga kebersihan kita yang merupakan sebagian dari iman kita. Masa orang non muslim aja bisa menjaga kebersihan, kita yang merupakan sunnah Rasulullah nggak bisa kita jalankan. Itu juga amal ibadah bagi kita. Dan juga di destinasi wisata halal itu adanya musala. Jika memang lokasi itu dekat dengan masjid, ada arah penunjuk masjid itu di mana. Jadi memang betul-betul suatu kemudahan bagi wisatawan muslim. Apa peluangnya bagi Aceh? Aceh dengan 5,3 juta penduduknya, yang notabene adalah 98,5% itu orang muslim semua. Jadi sangat besar peluang bagi Aceh untuk mengembangkan wisata halal. Kemudian juga adanya kanun yang diterbitkan oleh pemerintah Aceh yang implementasinya melalui amal ibadah kita semua, implementasinya menunjukkan tentang nilai-nilai Islami kita semua yang pada akhirnya berujung pada pelaksanaan wisata halal itu sendiri. Kemudian juga Bapak Gubernur Aceh pernah mengeluarkan surat tentang penggunaan penyedia makanan yang bersertifikasi halal. Jadi kami di pemerintah Aceh ketika kami mengorder satu makanan harus ada logo halalnya dulu. Itu arahan dari Bapak Gubernur. Betul-betul Pak Gubernur concern dengan pengembangan wisata halal itu sendiri. Apa yang sudah kami kerjakan di pemerintah Aceh? Yang pertama, kami sudah pernah menyusun roadmap pengembangan wisata halal. Yang kemudian kita membentuk tim, dan tim itu menyusun kriteria-kriteria wisata halal bagi suatu usaha. Misalnya restoran halal itu seperti apa, hotel halal itu seperti apa, paket wisata halal itu seperti apa. Yang kemudian kita terus mengkampanyekan Aceh sebagai destinasi wisata halal. Dan pada akhir 2019 kita sudah meluncur logo wisata halal Aceh. Tapi di sini nggak ada logo wisata halal Aceh, ada cuma logo halal Indonesia. Kita punya logo wisata halal Aceh. Jadi berbentuk tim yang menunjukkan bahwa Aceh itu sebagai destinasi wisata halal. Kemudian juga waktu akhir 2019 kita melakukan trigger kepada pelaku usaha dengan melakukan penganugerahan wisata halal. Jadi teman-teman para pelaku usaha akan semakin giat, akan semakin kencang untuk terus mendapatkan sertifikasi halal produknya. Award ataupun penghargaan yang pernah kita raih di Aceh, kita pada tahun 2016 kita meraih 3 penghargaan halal tourism Indonesia, yaitu Aceh destinasi budaya ramah wisatawan muslim, Bandar Hasim airport ramah wisatawan muslim, dan juga Masjid Raya sebagai daya wisata terbaik. Dan di ajang internasional kita memenangkan 2 kategori, yaitu Aceh sebagai World Best Halal Cultural Destination dan Bandar Sultan Iskandar Muda sebagai World Best Airport for Halal Traveler. Jadi karena itu tingkat dunia loh kita pernah menang di tahun 2016, dan itu memicu rasa penasaran para wisatawan pengen berkunjung ke Aceh, sehingga pada tahun 2017-2018 kita mengalami peningkatan sangat drastis kunjungan wisatawan ke Aceh. Dan namun di tahun 2020 karena pandemi COVID-19 ya semua, tidak hanya Aceh, semuanya terdampak, tidak bisa ada kunjungan wisatawan. Di IMTI sendiri, Indonesia Muslim Travel Index, yang di ratingnya oleh Red Crescent Rating di Singapura, Aceh memenangkan di peringkat kedua selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2018 dan 2019. Posisi pertama masih Lombok, NTB ya. Di tahun 2018 posisi kedua itu Riau. Namun di posisi ketiga Riau, 1 NTB, 2 Aceh, 3 Riau. Di tahun 2019
pertama NTB tetap, 2 alhamdulillah Aceh tetap, 3 Jakarta. Dan kita khawatir pada waktu itu mungkin tahun 2020 Aceh bakal ketinggalan ini. Namun di 2020-21 kita tidak ada kontes wisata halal Indonesia. Jadi alhamdulillah masih aman. Kenapa kita masih kalah daripada Lombok? Nilainya jauh, betul seperti Ustaz sampaikan, di komunikasi. Komunikasi tidak hanya dari sikap kita, tidak hanya dari gaya kita, namun komunikasi lebih ke cakupan internet, cakupan 4G internet. Apakah Aceh sudah semua daerah itu tercakupi? Itu juga kriteria. Jadi kesalahannya bukan cuma di kita sendiri, tapi juga di fasilitas yang kita miliki. Kemudian adanya travel guide yang berbahasa lain. Kita banter paling ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau di Lombok itu ada yang berbahasa Jepang, ada yang berbahasa Arab, dan juga ada yang berbahasa Jerman travel guide-nya. Jadi itu yang membuat nilai kita itu lebih rendah daripada Lombok. Tidak hanya dilihat dari sisi komunikasi kita dengan wisatawan, tapi lebih ke infrastrukturnya. Punya internet, ote tajak ke di Pulau Aceh karena di internet, atau tajak Ulam Tuba karena internet. Sedangkan di NTB sendiri itu hampir semua daerah itu ada internet. Dan kemudian kekurangan kita juga di jumlah produk bersertifikasi halal. Tahun 2018 kita hanya memiliki sekitar, kalau saya nggak salah, 400-an, ya lebih kurang 400-an produk bersertifikasi halal. NTB mereka punya ribuan produk bersertifikasi halal, dan di NTB mereka mesti bayar untuk dapat sertifikat halalnya. Aceh masih gratis, tapi masyarakat masih enggan untuk ngurusnya. Tapi saat ini sudah harus bayar, nggak mahal memang, tapi karena implementasi kanun, jadi untuk mendapatkan sertifikasi halal ya sudah harus bayar. Jadi melalui forum ini kami berharap teman-teman, adik-adik, mahasiswa maupun siswa, dan diri saya sendiri, ayo kita peduli dengan lingkungan kita sendiri, ayo kita peduli dengan apa yang disyariatkan dalam agama kita. Misalnya kita mengkonsumsi produk yang halal lah. Nya pajuh bakso, miakan Cina, bak Cina namangan. Kan bagian Ustaz. Bakso bak Cina ka mangalih pokoknya. Kenapa enggak kita makan bakso di tempat orang Aceh? Ana mangga bang Cina yang mangan. Apakah kita yakin yang dia ketika dia mengolah makanan itu menjadi halal? Contoh yang sangat simpel, produksi kue AG Sabang. AG-nya atau Cina, tapi insya Allah ada logo halal AG. Karena kenapa? Ada rules yang dia lewatin. Jadi pada waktu yang pemilik AG itu mengurus sertifikasi halal ke BPOM, awalnya tidak dikeluarkan sertifikatnya, namun kemudian arahan dari BPOM supaya dia menyewa tempat lain untuk tempat dia tinggal. Jadi dia nggak tinggal di rumah produksi, dia tinggal tempat lain sejauh 2 km. Kalau dia masih tinggal di rumah produksi, nggak akan keluar sertifikat halalnya. Karena untuk dapat sertifikat halal di IPPMPU Aceh, yang non muslim pun tidak boleh menyentuh ataupun mengolah olahan makanan itu sendiri. Ketat memang. Tapi insya Allah untuk kita semua, ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, mengalir dalam darah kita makanan yang halal, insya Allah kita pun akan menjadi insan yang baik, insan yang cerdas, insan yang rahmatan lil alamin, insya Allah. Jadi ayo teman-teman, kita semua sekali-sekali introspeksi dirilah, melihat apa yang kita kerjakan selama ini. Jaga kebersihan. Kalau misalnya kita keluar, contoh misalnya di tempat lain pasti dibuat harap siram ya. Kita untuk kita nyiram aja agak susah, udah kita lakukan pembersihan, kita nggak nyiram lagi, malah kita langsung kabur kadang-kadang ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mesti kita perbaiki. Sama-sama kita mendukung wisata, pariwisata, karena pariwisata itu memiliki multiplier effect. Jangan konotasikan pariwisata itu sebagai hal yang negatif.
Jangan konotasikan pariwisata itu pakai 3S, biasanya 3S. Sek, sun, shore. Pasti kalau udah wisata itu pasti pantai. Kemudian ada matahari, jemur, ya kan? Kemudian ada pergaulan bebas kalau ada wisata. Itu hal yang salah. Dari kita sendiri, adik-adik sendiri yang masih muda-muda, contohkan berwisata yang baik. Contohkan berwisata yang islami. Nyo tanya kudro tajak laut berdua-dua dengan cowok. Tetadu Honda sang lagi lah kobino gede. Menye hanato hai mele singo. Kan lagi nyan. Coba kita hilangkan hal-hal seperti itu. Berikan contoh yang baik, contoh yang benar kepada adik-adik kita, kepada generasi selanjutnya. Malulah kepada diri kita, malulah kepada malaikat yang terus mencatat amal baik ataupun buruk kita. Mungkin demikian. Kami harap teman-teman tetap mendukung pariwisata Aceh, insyaallah tetap berwisata dengan bijak, tetap menggunakan produk yang halal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ismail yang telah menyampaikan pemaparan dari sudut pandang eksekutor sendiri terkait pariwisata halal di Aceh dan di Indonesia. Nah, izinkan saya mengambil beberapa kutipan, yakni untuk definisi wisata halal adalah seperangkat pelayanan tambahan terkait wisata untuk para muslim. Nah, wisata halal sudah menjadi konsen di Aceh, dibuktikan dengan kalender provinsi yang sudah ada sejak tahun 2000 lalu. Nah, sementara di NTB menjadikan pergub sebagai regulasi konsen wisata halal ini. Nah, namun walaupun regulasi ini sudah sejak lama hadir, namun implementasinya masih diusahakan hingga sekarang. Butuh peningkatan infrastruktur termasuk ke dalamnya fasilitas internet dan terkait serta pengembangan sertifikasi produk halal untuk meningkatkan wisata halal di Aceh. Nah, sebagai rakyat Aceh yang ingin bersama-sama membantu diterapkannya dan digiatkannya wisata halal di Aceh, kita harus bersama-sama menggandengkan tangan untuk menjaga kebersihan dan membantu pemerintah dalam penerapan wisata halal di Aceh. Maka dari itu, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan yang ingin tanyakan kepada Bapak, di-keep dulu, kita akan memberikan sesi tanya jawab di akhir nanti. Selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu ya, duta wisata kita nih. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Akral. Nah, Muhammad Akral akan menjelaskan materi tentang pariwisata Indonesia dan prospek wisata halal Indonesia dari perspektif Duta Wisata Indonesia. Nah, Muhammad Akral ini baru saja dilantik sebagai Duta Wisata Indonesia, di mana sebelumnya jadi Agam Indong Aceh ya. Agam Aceh nih yang mewakili Aceh dalam event Duta Wisata Indonesia, dan alhamdulillah berhasil memenangkan dan membuat bangga Aceh. Tepuk tangan dulu. Nah, kepada Muhammad Akral, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator, dan saya mengucapkan terima kasih banyak pada panitia yang sudah mempersilahkan saya serta mengundang saya dan juga mempercayakan saya untuk berhadir pada hari ini. Dan rasanya saya sangat deg-degan ya, karena saya masih seorang mahasiswa sekarang di Unsia Ekonomi Pembangunan, dan sekarang saya masih umur 20 tahun dan saya paling muda di antara senior-senior yang ada di depan sini. Ya, alhamdulillah sekali saya bisa mempersembahkan juara 1 untuk Aceh. Sudah 15 tahun kita menantikan untuk bisa membawa pulang juara 1 dari Aceh, dan saya mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang telah membantu saya, yang telah mempercayakan serta memberikan doa kepada saya agar sama-sama kita membanggakan Aceh di tingkat nasional. Baik, berbicara tentang wisata halal, maka kita akan selalu berbicara tentang 3A. Apa aja sih 3A? Yaitu atraksi, amenitas, serta aksesibilitas. Di mana ketika kita berwisata sebagai seorang muslim, kita harus bisa menempatkan kita sebagai di rumah sendiri juga. Ketika kita berwisata, kita bisa mendapatkan makanan yang halal, kita bisa mendapatkan air suci untuk berwudu, untuk beribadah, dan kita juga bisa mendapatkan hal seperti biasa yang kita biasa di rumah. Karena ketika kita berwisata, akses dari titik A ke titik B, kita harus mudah mengaksesnya.
jalan harus enak, infrastruktur juga harus bagus. Dan itu amenitas, yaitu fasilitas tambahan seperti toilet, musala, dan lain sebagainya. Dan atraksi. Saya percaya dan saya yakin bahwasanya Aceh memiliki atraksi budaya yang sangat luar biasa ketika kita pertontonkan untuk keluar daerah. Seperti halnya Bali mendapatkan yaitu tradisi ngaben. Dan Aceh juga punya seperti budaya diane dan lain sebagainya. Dan ketika kita di bulan Ramadan, kita punya atraksi juga yaitu festival Ramadan untuk menyambut hari Idul Fitri. Dan jikalau kita bisa menyusun itu dengan sangat baik, kita bisa mempromosikan, maka kita bisa menarik wisatawan-wisatawan dari luar untuk datang ke Aceh. Dan berbicara tentang wisata halal, pasti kita akan bertanya juga sih, seberapa penting wisata halal itu untuk dikembangkan? Jawabannya sangat penting. Karena sesuai dengan Global Muslim Travel Index nih teman-teman nih, saya menyebutkan semua teman-teman ya, karena usia kita juga masih sama, usia kita masih sama-sama produktif, semangatnya masih membara untuk membangkitkan kembali gairah pariwisata Aceh tentunya, dan bisa memberikan efek yang sangat positif untuk pengembangan pariwisata Aceh ke depannya. Dan ketika kita berbicara tentang, maaf teman-teman, nah jikalau kita berbicara tentang bagaimana kita bisa membangkitkan gairah pariwisata, Aceh sangat penting untuk bisa berwisata halal. Sesuai dengan Global Muslim Travel Index, wisatawan muslim diperkirakan prediksinya pada tahun 2026 mendapatkan 230 juta wisatawan asing, yaitu muslim, untuk datang secara global ke Aceh maupun ke Indonesia. Dan juga perputaran uangnya ada sekitar 274 miliar US dollar Amerika Serikat. Itu merupakan uang sangat besar. Jikalau kita bisa mengelola pariwisata Aceh ke depannya semakin baik, kita bisa mendatangkan income tersebut. Dan segi perekonomian sendiri juga akan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga sektor pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa kedua setelah kelapa sawit. Dan itu merupakan sektor devisa yang paling tinggi untuk bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Dan kita semua merupakan tourism ambassador karena setiap orang pasti bisa mempromosikan Aceh ke depannya, dan juga kita merupakan seorang duta wisata semua. Dan sebagai seorang duta wisata ada 3 hal, ada 3 poin utama yang sangat penting pada dalam diri kita. Yaitu tugas pertama sebagai promotor, bagaimana kita bisa mempromosikan Aceh ke depannya semakin menjadi baik. Kita mampu, karena setiap kita punya Instagram tentunya teman-teman. Sekarang pasti anak-anak milenial pasti selalu buat snap kemanapun, selalu up snap di Instagram, di WA maupun di lain sebagainya, di mana tempat. Dan jikalau kita punya teman dari luar, pasti mereka akan tertarik melihat Aceh. Dan itu merupakan tugas kita setiap hari, kita bisa mempromosikan Aceh ke depannya. Karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan tugas yang kedua sebagai edukator. Kita harus mampu mengedukasi masyarakat, kita harus mampu untuk mengedukasi wisatawan. Karena seperti yang saya temukan kasus di Bali nih teman-teman. Di Bali ketika seorang wisatawan asing datang ke Bali, mereka malah merusak destinasi-destinasi Bali. Mereka malah mencoret-coret dinding, malah merusak fasilitas dan lain sebagainya. Dan itu bakal merusak destinasi-destinasi yang ada di Bali. Dan saya berharap juga teman-teman di Aceh bisa mampu untuk mengedukasi wisatawan asing, wisatawan maupun yang dari luar Aceh, untuk sama-sama kita menjaga destinasi Aceh. Dan yang terakhir yaitu sebagai inovator. Sebagai seorang duta wisata, kita harus mampu untuk memberikan inovasi-inovasi yang terbaru. Karena di masa pandemi, Pak Sandiaga Uno, Menteri Kemenparekraf, mengatakan bahwasanya ada 3 strategi untuk kita bangkit di tengah-tengah pandemi ini. Yang pertama yaitu adaptasi. Kita harus mampu mengadaptasi gaya kehidupan kita yang baru, seperti CHSE, Clean, Healthy, Safety, dan Environmental. Yaitu menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan juga menjaga kesehatan. Seperti yang kita lakukan di mana sekarang, kita selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Dan itu merupakan strategi promosi pariwisata di tengah-tengah pandemi. Dan saya menyebutkan juga, ada beberapa strategi promosi pariwisata sekarang ini, yaitu yang seperti tadi adaptasi, yang kedua inovasi, yaitu kita harus mampu merubah 360 derajat kebiasaan kita. Seperti 5 destinasi super prioritas, seperti Likupang, Labuan Bajo, Danau Toba, Candi Borobudur, dan Mandalika. Saya pernah mengunjungi Mandalika dan saya pernah mengunjungi Labuan Bajo. Ya benar, fasilitas mereka sangat luar biasa dan pelayanan mereka sangat luar biasa.
Namun seperti yang dikatakan tadi bahwasanya Aceh layaknya sebagai seorang perempuan yang sangat cantik. Dan ketika saya di sana, mereka selalu bertanya jawab dengan pertanyaan yang sama. Aceh itu gimana sih? Aman nggak datang ke Aceh? Sebenarnya mereka sangat ingin datang ke Aceh. Namun banyak sekali persepsi-persepsi yang di luar yang merusak tentang Aceh. Dan sudah saatnya tugas kita untuk mengubah persepsi tersebut. Sudah saatnya mereka datang ke Aceh mencicipi bagaimana indahnya berwisata di Aceh. Karena saya yakin juga teman-teman, jikalau kita mampu mendatangkan wisatawan asing ke Aceh, maka kita akan membangkitkan perekonomian Aceh ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan saya pernah membaca buku di Aceh yang dikarang oleh H.C. Zeenkraft, seorang ilmuwan dari Belanda, menyebutkan bahwasanya jikalau ditanam bom di setiap helai rumput yang ada di Aceh, maka masyarakat Aceh tak akan takut dan tidak akan tergoyang. Dan itulah kita sebagai seorang pemuda-pemudi bangsa Aceh yang sudah berhadir pada hari ini. Kita memiliki semangat yang membara. Kita punya semangat untuk membangkitkan pariwisata Aceh ke depannya menjadi lebih baik. Dan tugasnya kita untuk mari sama-sama kita mempromosikan Aceh menjadi ke depan menjadi lebih baik lagi. Karena saya yakin jikalau kita semua bekerja sama, ada pentahelik yang dinamakan itu, daerah sektor pemerintah, masyarakat, pebisnis, dan pendidikan. Jikalau semua sektor tersebut saling bekerja sama, saling berkolaborasi, maka menjadikan Aceh dan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan saya yakin serta saya percaya di tahun 2022 di Global Muslim Travel Index, Indonesia menjadi peringkat nomor 1. Pada tahun 2021 Indonesia menjadi peringkat 4, turun dari peringkat 1 2019 turun menjadi peringkat 4. Yang pertama yaitu Malaysia, yang kedua Turki, yang ketiga Arab Saudi, dan yang keempat Indonesia. Dan itu merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi kita. Dan mari sama-sama kita bangkitkan kembali gairah tersebut. Mari sama-sama kita bekerja sama untuk memberikan kontribusi nyata sebagai pemuda. Karena seperti yang dikatakan Bung Karno, berikan aku satu pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Dan saya percaya sekali teman-teman, kita mampu memberikan hal yang terbaik dan kita bisa berkontribusi ke depannya. Mari sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk kemajuan Aceh. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih serta saya mengucapkan minta maaf atas kekurangan saya karena saya masih belajar juga. Dan alhamdulillah masih baru terpilih, jadi banyak sekali hal yang kurang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa nih Muhammad Akral. Nah, sebagai duta pariwisata pemaparannya cukup jelas dan luar biasa ya, menarik ya teman-teman ya. Nah, izinkan Fani mengambilkan beberapa kesimpulan nih. Nah, jadi sektor pariwisata itu berdasarkan pemaparan tadi merupakan penyumbang devisa kedua terbesar di Indonesia. Nah, kita sebagai Kuala Muda ini semuanya adalah duta wisata. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah menjadi promotor dari wisata di Indonesia, khususnya di Aceh. Yang kedua sebagai edukator dan yang ketiga sebagai inovator. Nah, strategi untuk pemulihan atau promosi wisata di Indonesia khususnya di Aceh ada 3 kawan-kawan. Yang pertama adaptasi, yang kedua inovasi, dan yang ketiga promosi. Nah, maka mari teman-teman kita giatkan dan promosikan pariwisata di Aceh seperti yang dikutip dari perkataan Muhammad Akral. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Teman-teman yang memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Muhammad Akral untuk di-keep dulu. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Adun Imam ya untuk menyampaikan pemaparan seputar tema yaitu menggiatkan pariwisata halal Aceh dan Indonesia dengan menunjukkan sisi heritage atau budaya kepada dunia. Kepada Adun Imam, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat beserta salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada panitia, moderator, dan juga penghormatan kami kepada semua pemateri. Pada pagi yang berbahagia ini kita dipercayakan untuk
bisa hadir berpartisipasi dalam kegiatan seminar wisata halal ya. Untuk menghematkan waktu, jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Bang Fadil dan juga dari para wisata dan juga adik dari ini. Jadi berbicara para wisata halal sebenarnya ini sebuah brand ya. Wisata halal itu sebuah brand sebenarnya. Artinya pada intinya adalah berbicara para wisata. Nah, berbicara para wisata ketika kita berbicara halal sebenarnya di Aceh itu memang halal haram itu kan udah ada batasan sebenarnya. Jadi dalam kesempatan ini saya coba akan lihat seperti ini, bahwa berbicara para wisata sebenarnya itu harus menghadirkan, harus bisa menjalin kerjasama secara menyeluruh di antara stakeholder yang ada di Aceh. Artinya para wisata itu hanya salah satu cerobong sebenarnya, tapi yang paling inti sebenarnya kesadaran para wisata itu harus dilakukan secara bersama, tidak hanya sendirinya. Nah, kemudian salah satu misalnya berbicara lagi para wisata, banyak sektor yang bisa dijadikan bahan atau materi untuk diwisatakan. Pertanyaannya sekarang, kita apa yang kita wisatakan misalnya? Berbicara alam, kita memang bagus, akan tetapi kadang-kadang kita salah kaprah untuk memberikan sesuatu yang kita ingin wisatakan. Nah, kalau kita lihat dari negara-negara maju atau negara-negara yang memang wisatanya atau memang industri wisatanya itu hidup, jadi mereka yang dari tidak ada itu bisa diadakan gitu. Kalau kita di Aceh yang ada itu dihilangkan, jadi persoalannya kan kebalik, ya kan? Ketika kebalik ini yang jadi persoalan. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi brandednya apa? Mungkin sebagai pengalaman, ketika ada teman-teman yang pernah ke Aceh misalnya, kawan-kawan seniman dan sebagainya, jadi dari mereka ada beberapa hal yang bisa kita tangkap, sesuatu yang menjadi kesan. Yang pertama Islamnya, yang kedua makanannya, yang ketiga keseniannya. Kalau alam itu saya nggak pernah mendapatkan mereka wah, nggak ada. Karena kenapa? Berbicara alam itulah berbicara bagaimana, karena alam itu kan ditata. Sebagus apapun kalau nggak ditata ya seperti pengalaman tadi kan, ada yang bagus tapi jalannya nggak bagus kan sama aja. Nah, mungkin dari bermacam apa yang harus kita wisatakan, termasuk salah satunya adalah budaya. Berbicara budaya secara umum bisa kita artikan budaya itu adalah berbicara tentang perilaku, nilai, norma-norma. Secara umum bisa kita katakan identitas. Berbicara identitas adalah berbicara tentang jati diri. Berbicara jati diri adalah berbicara antara siapa kita dan siapa dia. Berbicara bagus dan berbicara yang tidak bagus. Nah, pertanyaan tadi atau jawaban tadi, kenapa kita misalnya tidak ada kesadaran dalam apa namanya, ada tamu dan sebagainya, pelayanannya yang misalnya kalau kita lihat banding dengan yang lain mungkin kita agak risih. Sebenarnya itulah tadi identitas, perilaku. Urang Aceh secara kebudayaan hantong ngedinyok bener nyan ya Pak Remoh Pak Haji je neja aju kuna likuhnya ina likuh aju karakter. Jadi bagaimana kita ingin merubah karakter? Karena kenapa? Karena memang orang Aceh itu tegas. Kalau bahasa yang paling tegas itu adalah orang Aceh. Tidak ada istilah penyoga ini, nggak ada. Karena kenapa hari ini ada? Karena itu terkadang kita melawan karakter. Itu artinya bagaimana budaya tadi itu menjadi sebuah identitas yang bisa
menjadikan sesuatu yang unik. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya Bali, Toraja. Di Bali, pembakaran mayat aja itu menjadi sesuatu yang unik bagi turis gitu. Di Toraja, ya kan, membawa mayat orang mati itu ke ini juga menjadi sesuatu yang unik. Kita nggak bicara halal haram sini, berbicara tentang keunikan dulu, ya kan? Kenapa? Karena memang mereka mampu mempertahankan identitas kebudayaannya itu menjadi sesuatu yang unik dan menarik. Kalau kita lihat di Bali misalnya, yang dijual itu kan kutenya. Tapi ketika kutenya sudah padat, sesak, jenuh, mereka masuk ke kampung-kampung. Yang didapatkan di kampung apa? Kebiasaan orang ke sawah, kebiasaan orang ya memang tradisi-tradisi masyarakatnya. Nah, berbicara masalah di Aceh misalnya, banyak persoalan yang sulit untuk kita menjadikan wisata itu agak leluasa. Kenapa? Karena yang menjadi momok sekarang adalah syariat Islamnya. Karena yang termuncul adalah Aceh itu ada hukum cambuk, Aceh itu syariat Islamnya. Dan ini yang kita dengar dari luar. Makanya saya dalam hal ini mengatakan gini, berbicara kebudayaan itu bukan berbicara program sebenarnya, apalagi proyek, tapi dia harus dibicarakan dalam dalam bentuk perspektif. Itu baru bisa jalan. Yang bisa diwisatakan itu jangan terjebak alam itu bisa habis, pam kena tsunami rusak, selesai. Kalau berbicara fisik, wisata fisik itu nggak akan pernah lama karena habis. Tapi yang nggak pernah habis itu adalah kebudayaan, identitas. Selama manusia masih ada, di situ akan tetap ada yang namanya kebudayaan. Begitu juga kesenian, karena kesenian adalah bagian daripada produk kebudayaan. Bagaimana kesenian menjadikan sesuatu yang menarik dan yang unik sehingga ada daya tawar, ada brandednya. Misal, kita sudah ada tari saman, itu negara mana yang nggak pernah tahu saman, tapi kita nggak bisa mengambil manfaat. Yang bisa ambil adalah anak-anak yang di luar Aceh yang ada di Jakarta, anak-anak sekolah. Kenapa? Karena mereka sudah dijadikan sebagai ekstrakurikuler tarian. Yang berangkat ke luar negeri dialah mereka sekarang, bukan anak Aceh. Anak Aceh main gampang baru kawin. Kenapa? Karena kita nggak bisa, karena menganggap kesenian itu hiburan. Karena kita menganggap kesenian itu hanya sesuatu seremoni, lihat tampil selesai. Ini salah satu. Nah, kalau kita lihat di Turki misalnya, tari Rumi itu kan tari yang sakral ya, tari sufi, tapi bisa dijadikan sebagai bentuk tari tontonan yang dikhususkan untuk beli tiket. Turis bisa beli tiket nonton. Kita mau Aceh hebat, tari samannya di mana? Tunggu orang kawin dulu. Kacau kan? Di Aceh ada tari yang sangat unik, namanya sedati, di mana? Tunggu pelantikan orang dulu. Nah, ini kan persoalan. Jadi kita nggak ada pasar seni, nggak ada tempat-tempat yang menjadi unik. Ada misalnya makam Putrofang, itu bukan terlalu tertutup, terlalu kaku. Jadi tidak ada yang leluasa. Sebenarnya kalau kita mau menjadi penataan dan sebagainya, bisa aja di situ tiap malam minggu buat pertunjukan kecil. Cuma persoalannya lagi, orang kita gini, kalau udah ada acara, udah ada hiburan, sudah pacaran misalnya. Ini yang jadi persoalan, ya kan? Nah, jadi berbicara kesenian dan kebudayaan sebenarnya itu hanya bahagian yang salah satu yang juga mendukung akan terjadinya peningkatan pariwisata. Kenapa? Karena itu berbicara identitas. Apapun cerita, bagaimanapun caranya, nggak bisa kita untuk merubah seperti yang kita mau, bahwa nggak bisa, karena memang karakter
perilaku tadi, identitas. Sama seperti misalnya hari ini kita media banyak terbuka, tapi kan kebanyakan kita dalam karya-karya sekarang itu kan nggak ada yang berpikir bagaimana nih mengangkat Aceh, ya kan? Jadi umumnya kan berbicara populis dalam setiap karya, tidak banyak yang mengerti akan bagaimana melahirkan sebuah karya yang berbudaya tinggi, tapi kebanyakannya adalah melahirkan karya-karya budaya populis kekinian. Jadi bagaimana kita ingin mempromosikan? Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa digarap, ya, banyak hal. Alam itu udah bagus, tapi nggak bersih sama aja. Kemudian ada tempat-tempat kita di tempat-tempat yang bagus, kalau kita ke sana, misalnya kita buat klip, buat apa, itu udah ada nanti jatah preman, jatah kebersihan. Bagaimana kita buat maju? Coba kalian ke sana lah, ke Raya lah, atau ke Indrapatra lah. Sampai kita di sana buat apa? Memang katro untuk membantu roaring, jatah preman, Pak, ya kan? Nggak akan pernah maju. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa menjadikan wisata ini sesuatu yang apa namanya, yang menjadi milik bersama. Jadi yang masyarakat itu menganggap itu program dinas gitu. Nah, sedangkan dinas juga mengatakan masyarakat belum sadar akan, jadi siapa yang kita salahkan? Nah, karena persoalannya itu tadi, karena pemahaman. Nah, jadi kalau dalam konteks kebudayaan dan kesenian, sebenarnya kesenian itu juga bisa dijadikan ujung tombak untuk memperkenalkan identitas daripada apa itu Aceh, di mana Aceh. Sebenarnya kalau secara kita nggak melihat misalnya boleh atau tidak boleh ya, branded Tsunami itu sebenarnya juga bisa memudahkan Aceh dalam mempromosikan sebenarnya. Kenapa saya katakan? Mungkin pengalaman ketika kita main di luar negeri, ada beberapa tempat kita tampil. Jadi ketika ditanya dari mana Aceh, orang nggak tahu kita bilang Indonesia, yang tahu mereka adalah Jakarta dan Bali. Tapi ketika kita katakan bahwa tsunami, oh ya, mereka baru paham, baru tahu. Artinya apa? Ada modal untuk mengatakan bahwa Aceh itu ini, karena tsunami itu mengingatkan para orang asing itu bahwa Aceh pernah terjadi bencana tsunami gitu. Dan ini pengalaman. Nah, jadi kita ada beberapa event ya dalam konsep kesenian, kita kok bisa memberikan sesuatu yang baik, yang menarik dan daya tawar tinggi. Kita pernah misalnya ikut seni dalam konteks global, tidak ada bukan Islamnya, misal dunia luar. Dan Aceh pada saat itu 2010 di Turki itu bisa memberikan juara 3 dunia dalam bentuk tari, tapi selesai itu kan selesai. Kemudian 2011 misalnya bisa juga ikut dalam konsep tari sufi dunia. Aceh juga bisa memberikan. Nah, jadi di sini ada dua kekuatan. Makanya berbicara halal itu saya rasa tidak perlu begitu alergi kita mendengarnya, karena memang kebudayaannya sudah membentuknya itu. Jadi jangan berbicara nanti misalnya, oh ini wisata halal, boleh datang kemari paksa harus pakai jilbab. Nah, persoalan kan? Makanya saya melihat ada rasa ketakutan-ketakutan yang akan sulit untuk orang luar Aceh itu datang kemari. Apalagi kita banyak mengekspos berita-berita yang menakutkan. Nah, jadi kalau pilihan saya gini aja lah, secara radikal kita katakan bahwa kalau ingin menghidupkan pariwisata di Aceh itu harus dibuat seperti di Arab Saudi, tanah haram, tanah halal, itu baru jalan. Biarin aja satu mana yang mau kita ingin bebaskan. Jangan bicara lagi kebudayaan, jangan lagi bicara tentang identitas. Tapi kalau misalnya Islam bukan, wisata berjalan, ya kan? Ini ada tuanya lah. Karena kenapa? Karena tolak tarik kebudayaan. Nah, jadi kalau misalnya, karena prinsip orang kita gini, ketika nggak ada masalah,
nggak ada open. Tapi ketika sudah diklaim punya orang, ini baru punya take. Kembali tadi karakter, kembali tadi perilaku. Itulah kita. Makanya bagaimana kita jadikan kebudayaan dan kesenian khususnya ini menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah ujung tombak. Cara bisa. Apalagi sekarang kan seperti yang saya katakan tadi, Saman brandingnya dunia. Ya kan? Di Jakarta aja orang sekolah-sekolah, anak sekolah udah menarik. Jadi kita tanya, saya pernah tanya pada anak-anak yang di Jakarta ini kok suka. Karena yang pertama di sini membentuk kebersamaan kata dalam tarian ini. Kedua membuat kedisiplinan. Kami dengan ada belajar ini kami bisa belajar disiplin. Ada yang non Islam. Kemudian kenapa lagi? Karena ada rasa tsunami tadi, ada rasa yang apa namanya? Mereka merasa sedih atau apa dengan Aceh. Jadi sehingga mereka ingin melibatkan diri dalam kreativitas Aceh dengan belajar tarian Aceh. Luar biasa. Nah, jadi begitu juga dengan Masjid Raya misal, Masjid Raya. Ikonnya itu juga bisa diandalkan. Nah, kemudian lain kita mau andalkan apa coba? Kalau lain nggak bisa kita andalkan karena kenapa? Semuanya tanggung. Kalau negara orang jelas ada kota tua, ada kota baru, ya kan? Makanya kalau beda kita gini, kalau kita menjadikan yang apa namanya, kita suka yang namanya gini, oh atawai hana perlele, yang baru. Padahal yang mahal itu yang lama. Padahal, tapi kita enggak, kita terbalik. Kenapa? Karena kita suka kepada yang namanya menghilangkan sejarah. Jadi suka menciptakan sejarah baru, sehingga yang sejarah baru kita kalah ketinggalan kereta. Nah, beda dengan daerah-daerah lain. Kalau orang lain misalnya bisa membuat sesuatu itu dengan sugesti. Oh ini ada hantu, ada nih, padahal diciptakan. Kalau kita kan oke lah nggak boleh itu. Begitu juga dalam karya-karya seni lain misalnya negara tidak, misalnya ya, kalau non Islam misalnya dia bisa buat patung, dan kalau kita nggak boleh misalnya, kan nggak mesti dengan patung ya kan. Kemudian kampus juga bisa mengambil peran itu, tapi kita kan nggak ada brand apa-apa, nggak ada brand apa-apa ya kan. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, nanti bisa dikembangkan dalam diskusi ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang cukup menarik dan luar biasa nih dari sudut pandang budayawan sendiri ya, tentang apa yang harus digiatkan dalam pariwisata halal di Aceh dari sudut pandang budayawan, termasuk ke dalamnya tentang budaya atau heritage. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu dalam mempromosikan wisata di Aceh ada 3 hal nih, yakni dari Islamnya dan makanan, lalu juga budaya. Budaya sendiri berbicara tentang perilaku, nilai, dan norma. Nah, budaya ini merupakan identitas dari sebuah komunitas dan bangsa. Budaya kental dengan tradisi masyarakat yang terlihat dan dianggap unik oleh orang luar. Berbicara tentang budaya berarti juga berbicara tentang kesenian. Di Aceh sendiri, kita memiliki kesenian yang cukup hebat-hebat. Namun hingga sekarang kesenian di Aceh belum memiliki cukup pasar dan wadah di tengah-tengah masyarakat Aceh itu sendiri. Nah, berbicara tentang korelasi budaya dan wisata halal, harusnya kedua hal ini bisa bersinergi untuk sama-sama membangkitkan pariwisata di Aceh. Terima kasih sekali lagi kepada Adun Imam atas pemaparan luar biasanya dari sudut pandang budayawan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Dr. Zaki Fuad MAG untuk menyampaikan materinya terkait tentang promosi dan keberlanjutan berkala dari pariwisata halal di Aceh dan di Indonesia. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama mendiskusikan, menelaah dan mengkaji sesuatu yang terbaik buat kita sekarang dan juga buat generasi kita yang akan datang, sehingga mudah-mudahan dengan warisan yang kita terima dari Allah dan juga dari orang tua kita, insya Allah ini menjadi bagian daripada usaha kita bagaimana memajukan daerah kita, bagaimana kita juga bisa meng-create sesuatu yang sifatnya bernilai ekonomi sehingga akan menambah pundi-pundi penghasilan kita ke depan yang secara alami sangat semakin hari semakin besar apa yang kita inginkan ke depannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya terima kasih kami kepada Adinda dari Presma Uin Araniri dan panitia yang telah berinisiatif untuk mengambil peran serta, peran pemerintah dan kita sebagai warga negara untuk ikut serta bagaimana peran yang dapat kita mainkan. Kemudian terima kasih kepada Pak Ismail yang dengan konsep dan juga dengan data-data yang telah beliau sampaikan, mudah-mudahan ini nantinya bisa menjadi bahagian renungan kita, sehingga bagaimana ke depan atau apa yang harus kita lakukan sehingga pariwisata halal kita maju, ya kan? Kalau misalnya tadi bicara masalah Bali, masalah apalagi Mandalika dan sebagainya, ya barangkali sebagai ilustrasi sebelum saya melanjutkan ini nanti, ini mungkin secara akademis bahkan bagaimana atau apa saja yang harus kita kembangkan. Ketika bicara masalah Bali, mungkin di tempat ini saya paling lama tinggal di Bali. Mungkin kalau Pak Ismail mungkin dinas kan, dinas 3 hari 4 hari. Saya tinggal di Bali 9 bulan. 9 bulan saya tinggal di Bali, waktu itu belajar bahasa Inggris, persiapan sekolah saya ke Kanada, ya kan. Jadi semua daerah di Bali sudah saya kunjungi kecuali 2 tempat yang belum. Ada satu tempat, sebuah pulau dari di situ nanti kita sampai ke pulau itu kita bisa bertelanjang ria seperti monyet. Jadi itu cuma 15 menit naik speedboat kan gitu. Nah kemudian satu lagi di tempat mayat kita itu tidak bau, ya kan, tidak bau karena ada pohon itu di situ. Nah jadi kemudian juga masalah Mandalika ini kemarin saya ke Lombok, kami dari dekan-dekan pembentukan FEBI ke Lombok tahun 2018 ke Mandalika. Itu masih belum jadi kan. Nah kemarin kan jadi, ketika jadi kemarin saya tanya ke kawan yang paling pada saat kemarin Honda GP itu kan, ini dua Maret ya yang akan berlaku kan, ini kan baru testing kan. Nah yang paling membahagiakan apa? Hotel tidak cukup, ya kan. Kemudian mobil rentarnya nggak cukup, sampai rumah-rumah orang harus disewain untuk menyambut tamu. Artinya apa? Ketika tamu datang, mereka bawa duit, mereka datang bawa duit. Ketika bawa duit, kita dapat duit. Nah itulah kira-kira bagaimana peran daripada wisata ini sangat penting dalam kehidupan membangkitkan ekonomi. Baik, saya kira kamu mudah bisa. Ya. Aduh, gimana ya? Mestinya ada gambar-gambar, ada makanan-makanannya juga kan, jadi biar semangat. Bisa ya? Berkit gimana? Ya, silakan.
Biasa aja dia langsung dia. Kebujuk kanannya aja itu. Oh boleh. Oke. Oke, baik. Sebagai akademisi, saya mohon maaf untuk jalan-jalan. Kalau tadi kebijakan telah disampaikan oleh Pak Ismail, kemudian oleh pelaku budaya, kemudian juga bukan promosi, ya kan? Adik-adik sebagai promosi budaya, saya akan melihat dari segi akademis apa saja kira-kira yang harus kita upayakan sehingga kedepannya wisata halal di Aceh itu bisa maju. Jadi saya mengambil tema Sustainability Destinasi Wisata Halal Aceh, Peluang, Tantangan, dan Kebijakan. Jadi apa saja harus kita lakukan. Nah, sehingga kita tidak hanya berbicara sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Ismail dan juga Pak Rektor, kita bicara di sini selesai kan, paling-paling pulang, udah makan pulang. Jadi what should we do for our future life, ya kan, to create modernized tourism in Islamic perspective. Jadi bagaimana budaya akademi nanti terkait dengan pariwisata halal dan sebagainya itu kita kembangkan. Jadi saya kira menyangkut dengan masalah ini. Jadi peluang kita apa? Kami juga banyak pengalaman dengan Pak Ismail. Waktu 2017 saya diajak oleh Pak Ismail ke bos Pak Ismail maksudnya, Kepala Dinas Pariwisata, kita mensosialisasikan wisata halal, makanan halal, sembelihan halal 2017. Nah kan? Jadi saya kira ini dulu. Jadi ini sekedar brainstorming bahwa presiden kita sebagaimana tema ini sudah yakin bahwa ke depan kita akan menjadi sebuah daerah tujuan atau destinasi wisata halal yang paling besar setelah Covid ini berlalu. Nah, jadi inilah harapan daripada pemerintah. Nah, kemudian lagi-lagi ya kan, bagaimana intinya nanti saya kira Muslim friendly tourism destinasi ini apa saja. Kemudian setelah itu apa ciri daripada wisata halal itu apa? Apakah kalau selama ini sebagian orang sebagaimana disampaikan Pak Ismail tadi, ketika bicara wisata itu adalah yang pertama minum-minuman keras, kemudian pergaulan bebas, kemudian dansa-dansi dan sebagainya. Saya juga sudah pernah menginap di di Ibo, Pak Ismail yang sunbed bukan? Yang kita bisa berenang pakai diving ya kan? Bagus sekali. Saya ketemu malah dengan orang dari Sulawesi, 3 tahun beliau ke Sabang karena tempatnya paling bagus, bersih, kemudian tidak ada gelombang. Kemudian ada juga waktu kami setelah istirahat ngomong-ngomong, ada dari Medan dan tempat lain, mereka senang datang ke Sabang. Nanti kita ceritakan. Jadi yang paling penting ketika bicara apa itu wisata halal, pertama sekali akomodasi. Nah, akomodasi ini terkait dengan semuanya akomodasi. Akomodasi itu pertama hotel, kemudian bus, kemudian makanan, perjalanan dan sebagainya, itu masuk dalam akomodasi. Jadi bagaimana akomodasi yang disediakan oleh pemerintah kita. Nah, kemudian restoran, bagaimana dengan restoran? Kalau misalnya untuk meyakinkan saudara nanti bisa bagaimana Hotel Sopian Jakarta yang ada di Cikini itu, mereka 99% atau 90% setiap harinya penuh dengan tamu. Kenapa? Karena di situ kalau misalnya saya sudah pernah nginap di situ, saya ingin membuktikan kan, ketika misalnya saya seorang laki di kamar berapa di atas, kemudian datang tamu
yang perempuan tamu itu meskipun istri nggak boleh naik ke atas kecuali ada buktinya itu surat nikah. Kita dari atas turun ke bawah untuk ngomong-ngomong. Demikian juga sebaliknya, kecuali ini betul suami istri baru kita boleh masuk ke kamar. Nah, itu di Hotel Sopian Jakarta, di Cikini, daerah Cikini. Dan sebelumnya orang merasakan kalau kita buat hotel seperti itu nggak ada zina dan nggak ada bla bla itu nggak laku. Ternyata salah. So boleh sekarang pergi je ke Cikini, nginap di situ, bawa ditanya nanti pasti berapa orang, nah kan gitu. Nah kemudian makanan halal, kemudian tempat ibadah yang muadi dan layanan halal lainnya. Maksud apa? Bukan hanya masjid. Saya tahun 2008 berapa ya musabaqah dua musabaqah, saya sebagai salah seorang hakim musabaqah nasional di Batam 2014. Pada saat kami tidak ada kegiatan, saya pergi ke Singapura subuh-subuh, pulangnya malam-malam jam 11 malam. Nah di situ pelayanan daripada tempat atau agen-agen wisata itu mereka menyampaikan, Pak, kita jam ini makan, makannya berapa menit, Pak jam ini semuanya. Kenapa? Supaya kita jangan nanti lagi orang berfoto-foto di apa itu di singa keluar air itu, kita Pak boleh lu semayang le. Jadi mereka gagal. Jadi mereka sampaikan, jadi masukkan di sini apa? Tempat ibadah. Misalnya sekarang zuhurnya di Singapura jam 11 misalnya kan. Kami kasih waktu 35 menit untuk bapak-bapak ibu salat. Kemudian kita makan, kemudian kita putus tinggi, semuanya terkontrol kan. Bukan masalah tempat ibadahnya, kalau di Aceh mana tempat ibadah, Gutajian tempat ibadah. Di mana-mana tempat ibadah ada kan. Tapi bukan itu, bukan manajemennya. How to manage, itu yang paling penting. Jadi dengan hari, dengan waktu 12 jam, itu kita semua bisa melihat tempat ini, tempat pariwisata yang ada di City Tour. Dan mobil yang digunakan, saya sampaikan semuanya kan, mobil Hiace yang ada di kita kan bagus-bagus. Kalau Hiace kita kan seatnya kan cuma 10, di Singapura seatnya itu 16 untuk City Tour. Nah, jadi sampai begitunya mereka manage masalah pariwisata. Jadi yang pertama sekali ketika ditanyakan masalah wisata halal terkait akomodasi, restoran, makanan halal, tempat ibadah dan pelayanan lainnya. Nah ini dia, saudara lapar kan? Ya kan? Ini terkait kriteria destinasi wisata halal. Pertama sekali ini apa namanya? Ayam tangkap. Nah kan? Nah, kemudian ini mie goreng. Ya kan, mie razali. Nah, kemudian tempat ibadah. Nah kan, Masjid Raya. Nah kan, ini Masjid Oman. Nah, kemudian ini kalau nggak salah masjid itu, Masjid Kecilmi kalau nggak salah. Yang Masjid Kecilmi. Nah, kemudian ini Masjid Raya di itu. Ingin saya sampaikan apa? Ketika berbicara masalah kuliner halal, Pak Jokowi itu ada 4 destinasi kuliner halalnya yang beliau sangat senang ke Aceh. Yang pertama sekali, si kamengnya di mana? Di Lembakri, ya kan? Itu boleh sudah 2 kali makan di situ. Kemudian minum kopinya di Solong. Kemudian minyak mie razali, kemudian si itiknya si itik biru. Kenapa itu? Saya tahu karena tahun kemarin UMKM KNKES di Indonesia meminta, ya kan, Aceh dan seluruhnya ada rekan-rekan FEBI itu untuk menulis destinasi wisata presiden terkait dengan UMKM halal. Maka yang nulis tentang ini adalah saya. Insya Allah beberapa hari lagi sudah ada tulisan itu. Nah, jadi ini terkait dengan kuliner halal. Kemudian ini termasuk dalam destinasi wisatanya Pak Jokowi. Nah, kemudian ini tempat ibadahnya dan waktu ibadah. Jadi yang dimaksud tempat ibadah itu tersedia tempat ibadah. Kemudian waktu ibadahnya yang dimaksudkan adalah bagaimana manajemennya, manajemen waktu ibadah. Jadi saya kira waktunya sudah sangat kepepet, ya kan? Oke. Lalu Indonesia memiliki segala-galanya. Jadi yang kita punyai panorama alam yang sangat indah, kemudian cuaca cuaca yang sangat bersahabat, lalu kemudian living cost yang murah, lalu kemudian kuliner dan cita rasa kita, cita rasa makanan yang ada di kita. Mungkin Pak Ismail sudah banyak sekali pengalaman dengan tamu-tamu yang datang.
tidak ada satupun orang yang waras, yang masih bagus apa lidahnya kan, yang tidak pernah mengatakan makanan Aceh itu tidak enak. Itu tidak ada. Kami dari FEBI datang tamu dari OJK pas landing, kemudian landingnya sudah dulu waktu jam 12 kan, masih udah makan, mereka pakai Garuda kan. Udah sampai itu, Pak Jaki, kita nanti karena acaranya kan malam, kalau sekarang bagaimana kalau kita makan mie di apa di Ilhong ya? Kan yang di Ilhong tuh kan, yang ya kan? Ya mie ayah itu di Ilhong, ya kan? Ya kan, mereka terima informasi dari kawan sebelumnya, terpaksalah saya telepon kan. Saya telepon mereka apa aja masih ada, sebagai malu kita karena tamu. Nah begitulah kira-kira kan. Dan jadi yang ingin saya sampaikan ini nanti kita lihat secara akademiknya. Lalu kemudian tantangan destinasi kita yang pertama sekali infrastruktur yang harus dibenahi. Saya 2018 ke Padang, 2019 ke Padang. Kemudian 2020 nggak ada. Saya baru kemarin ke Padang lagi kan. Jadi karena Covid, saya tidak naik pesawat sama Covid 2 tahun. Ya kan, naik pesawat. Kemudian selalu ada naik pesawat dinas. Nah, saya pergi ke apa itu Kelok 9 dari Kota Padang, dikasih mobil sama dekan FEBI di sana. 5 kabupaten kami lalui untuk menuju ke Kelok 9. Sampai saya memakai baju pagaruyung, baju adat apa itu orang Padang kan? Nah, yang jadi masalah apa? Tidak ada satupun jalan yang berlubang. 5 kabupaten kami jalan dari Padang, dari kota Padang sampai ke Pagaruyung, tidak ada satupun jalan yang berlubang, bayangkan. Lihat pariwisata kita. Saya hampir semua daerah pariwisata yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar sudah saya kunjungi. Yang paling banyak itu ke air panas karena bawa orang sakit. Orang sakit ke Isu kan. Tapi ketika waktu itu ada tamu dari Jepang kan, kenapa nggak dirawat dengan bagus itu? Yang ada cuma bau amis ada kan? Oh, bau amis apa? Orang mempraktekkan telur dimasak itu, masak. Saya juga pernah praktek beli telur 10.000, telur itu benar masak. Tapi itu dia buang itu kan amis. Di situ bagus, padahal tapi orang Jepang mengatakan kenapa ini disia-siakan? Kami tiap kalau ada kami di negeri kami seperti ini, wah sudah gimana, ya kan? Nah kemudian kita Musa coba pergi sekarang ke Isu, Pak salah aja nggak bagus, airnya banyak sekali, ya kan? Jadi ini maka ini yang menjadi masalah. Kemudian yang satu lagi misalnya dia apa yang yang di depan ditembak dulu apa di Ilhong lewat situ ada polisi di belakang masuk ke dalam itu Brian gitu. Saya kalau sekarang saudara maksakan saya pergi ke sana, saya tidak mau lagi. Tempatnya bagus tapi saya banyak ruginya. Kenapa banyak ruginya? Waktu itu anak kami kan masih di Man kan, dia kepinjam jalan, saya bawa kawannya lagi. Kita pikirkan lebih sayang kan. Kemudian yang jadi masalah apa? Lebih banyak rugi kalau saya nggak pergi lagi sekarang. Karena sampai saya itu kan mau pepe juga, dengan istri saya janganlah. Jadi kan ada bahannya lain. Kenapa? Mencuri motor dan yang 3 mencuri motor kan 10 ribu. Kenapa jalannya sempit? Inilah prasarana yang nggak ada. Makanya saya sekarang nggak mau pergi ke daerah situ. Kemudian yang disampaikan tadi Pak Ismail sampaikan yang dia yang di ini di Kurung Raya ke bawah itu kan, itu kan udah ada on the spot, itu kan bagus sekali itu memang, ya kan? Ada malah orang-orang on the spot itu minum kopinya yang buat kita saya sangat bangga kan, karena saya suka melihat yang itu. Mereka akan nunggu ombak di sini ada itunya ada karung kan, kemudian pas datang ombak serang kemudian minum kopi, mereka sudah datang ombak masa ombak lewat situ mereka minum kopi loncat lagi kan, mereka menikmatinya bukan kita. Tapi masalahnya apa? Lagi-lagi prasarana jalan tidak ada. Ya kan, sayang kita. Ya kan? Jadi ini masalah kan? Kemudian ini keamanan. Keamanan sebenarnya kan bisa digunakan ekonomi syariah di sini. Begini, ada tempat parkir. Parkir itu dibagi misalnya
untuk pemuda kampung dimusyarakahkan. Jadi kita pakai ekonomi Islam ni kan, musyarakah misalkan satu tiket sepeda motor misalnya 5.000, ya kan? Berapa untuk kampung, berapa untuk anak muda yang jaga itu. Jadi semua dapat syafaat daripada ekonomi ini, ekonomi kreatif ini. Jadi kira-kira ini persoalan-persoalan yang secara akademik kita lihat. Kemudian budaya masyarakat lagi, yang ini yang paling jelek. Saya orang Aceh asli. Saya pernah tinggal di Bali 9 bulan, kemudian saya pernah tinggal di Jakarta 8 tahun untuk SUI saya. Jadi saya bergaul dengan semua orang kawan-kawan. Yang paling jelek kita di sini. Ya. Saya kan pengalaman kan, SUI S3 saya di Ciputat 8 tahun. 8 tahun saya berada di situ, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang ini semuanya kan, semuanya. Jadi kita ini kita. Kalau untuk pelayanan paling jelek lagi orang Aceh. Ya betul. Dia tidak merasakan bahwa ketika dia melayani misalnya kan, saya kerja di Solong. Nah, ketika saya kerja di Solong, itulah penghasilan saya. Kemudian saya harus memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu yang datang ke Solong. Bukan saya ketika bekerja di Solong, saya menjadi buruh. Derajat saya turun enggak? Itu yang salah mindset orang Aceh itu. Itu ada kerjanya karena dia putranya merasa raja. Akan malah ada. Nah, kemarin pagi saya ngantar isteri mau ke apa kan, lewat Murden Kopi kan, minum kopi pakai nira kan, itu juga lama. Saya bilang kenapa lama sekali? Makanya macam dengar ni bu. Padahal dah maju Murden Kopi kan, minum kopi pakai. Itulah kenapa saya bisa membandingkannya. Makanya ada satu warung di Jakarta itu, warung nasi sangat terkenal yang punyanya orang Aceh, tapi bahasanya adalah bahasa Sunda. Kami tanya waktu diundang tu, Pak punya narbon Aceh, udah bohur Aceh 6 bulan, payah tutup. Yang orang Aceh ada, yang tukang pihak alat, tukang pulikol kepudu, yang tukang melayani awak Sunda, orang Padang, orang Jawa, itu yang ditaruh di depan tu. Kalau sekarang seorang enggak percaya yang saya ngomong, saya pergi ke Depdagri, kemudian sampai Depdagri sini ada restoran Padang. Alih padu juta lagu turo. Enggak pernah terlambat cara pelayanan. Misalnya ini kan, ini kasirnya, saya kasih tahu kan. Jadi sini ada sedikit itu apa? Porsi atau apalah lebih tinggi. Dia bisa lihat sini. Jadi kita misalkan mau nambah makanan kan, menambah makanan kanannya aja kan. Di sini sudah ada ajudan satu 25, langsung nak ajudan, Pak mau nambah apa lagi Pak? Anak hantam pernah to jaro danyo. Kalau lagi pernah kan, to jaro baru nama halau, nama ngatli makanan je. Itu pelayanan, servis. Kalau percaya sekarang pergi ke Jakarta, lihat di samping Depdagri itu, samping ini Sekretariat Negara. Jadi ada orang sudah senior kan naik dia, kita bisa lihat kan beberapa orang memakan ini kan, atau ada anaknya yang mau apa, Pak tambahin itu kan dibilang 23 atau 18, dia datang langsung, Pak mau tambah apa Pak mau apa. Itu, Adi nanti bisa lihat sana kan, kalau ada acara pergi sini lihat. Benar nggak Pak saya katakan? Jadi ini persoalan kan, yang aneh loh, ya kan? Yang aneh lagi ketika saya ngomong atas nama khatib, ya kan, bahwa orang Islam kita orang Aceh dari Indatu kita Muslim, persoalan dasar nggak jelas ya marah orang. Apa persoalan dasar kita apa? Semua kitab-kitab imam mazhab berapa orang? 4 kan, ini biar sedikit Pak ya, biar buka 4 kitab sedikit. Mazhab Syafi'i, ya kan, Maliki, Hambali, ketiga beliau itu babul awalnya adalah kitabnya At-Taharah. Hanya Imam Hanafi yang babul awalnya adalah Al-Muamalah. Masa kita sudah dari dulu kebersihan itu apa? Kemudian ketika saya tinggal di Bali Pak Ismail, saya hampir, bukan kalau selalu kan, not always. Kalau always itu bahasa Inggrisnya kan harus selalu kan, di matahari terbit dari timur ke barat, itu bahasa Inggris kan always, ya kan, ini tidak. Saya 90% atau 80% setiap hari Sabtu dan Ahad saya pergi ke Sanur. Apa pekerjaan saya di Sanur? Naik itu perahu itu kan, perahu yang kita ini kan, di bawahnya kan ada pohon agar-agar. Kalau hari Sabtu saya pergi 1 jam dulu sewa 10.000. Kalau hari Sabtu sedikit yang naik
itu kanau itu kan. Jadi 2 jam pun 10.000, tapi kalau hari Ahad nggak boleh, belum nyampe udah dipanggil. Kan? Artinya apa? Ketika kita melihat turis atau cewek-cewek turis itu yang tingkat kambing gede, yang pakai baju gini kan, ya gitu kan, itu apa? Mereka pun sudah sebegitu jeleknya, ya dari segi adab kan, tapi mereka ketika jalan ini kan aku kosong kan, langsung mereka igapit ya, Pak Nabro Ibu. Karena apa? Pendidikan mereka berhasil kan, mereka datang ke tempat kita, bayar visa bersemuanya kan, tapi mereka tetap menjaga ini. Saya perhatikan itu, mereka hampir jangan ke 9 bulan lah saya naik kanau itu, mungkin 6 bulan aja lah ya kan. Hampir setiap Sabtu saya lihat itu. Jadi mereka itu karena terbiasa kan. Di kita mana ada dong bro ini luar bro saja. Kemudian mereka ketika ada permen kan, sampah permen dimasukin ke kantong ini kan, atau dipegang itu. Balik itu kan bagus itu sebenarnya. Nah itu kejelekan-kejelekan kita. Ketika kita menyampaikan kejelekan ini harus dirubah, bukan marah kan. Kita kan kalau imam mazhab saya katakan tadi, hanya satu mazhab Hanafi yang babul awalnya adalah muamalah, lain semuanya Syafi'i ya kan. Yang lain itu adalah Tahara. Nah, jadi kebijakan. Nah, jadi bagaimana kebijakan apa saja yang harus ini mungkin aplikasi yang disampaikan Pak Ismail tadi, ya kan? Maka pola perilaku dan juga disampaikan tadi juga, maka kita perlu adanya sertifikasi. Ini pengalaman saya sampaikan Pak Ismail waktu kita ke Aceh yang makan bing apa Aceh Pak? Yang waktu kita makan bing gede-gede kali bing apa? Malam. Sebesar Singkil ya? Singkil. Ya di Singkil kan? Saya ngomong dengan yang punya ini, Pak, kenapa Bapak tidak mengurus sertifikasi halal? Karena Aceh ini begini begitu ini kan? Saya sangat selalu lagi berdakwah dakwi. Saya katakan, saya juga sudah Pak Haidam Dawali kan? Saya tanya, Pak, kalau misalkan orang Arab datang ke sini, ya kan? Bapak bisa nggak ngomong dengan tamu itu bahwa restoran kami halal gini? Oh ya juga Pak ya. Nah, itu perlu jawaban. Maka dengan adanya sertifikasi halal itu, Bapak nggak usah ngerti bahasa Arab. Ketika orang datang, ditempel di pintu bahwa restoran ini sudah halal. Haidam Dawali kan, Bapak bisa nggak bahasa Inggris? Nggak bisa Pak, bahasa Arab saya juga. Tapi gimana nanti orang nggak datang ke sini? Berpikir kan? Kemudian saya katakan itu, oh ya juga Pak ya. Jadi karena yang keluarin ini kan dinas, ya kan? Dinas yang pasti MPU kan, kami untuk saya sebagai sembelihan halal. Nyampaikan baru itulah orang itu masuk logikanya bagaimana, ya kan? Untuk kita mensosialisasikan halalan itu. Nah jadi, dalam hal ini, ya kan, maka butuh sertifikat halal itu kita tempel saja. Ketika ada sertifikat halal, orang nggak lagi nanya-nanya, kan? Untuk diketahui bahwa Bawadi, nah, kan, adik-adik Bawadi, ini ada ekonomi ini kakaknya, ya Bawadi itu Bawadi Food and Beverage yang sekarang dekat itunya apa? Warung kopinya Pango, apa itu di situ ada Bawadi, kan? Beliau itu sangat alumni ekonomi usia kita, pengusaha muda, dan juga jadi tim penilai halal ini. Beliau itu sangat luar biasa apa? Mempromosikan barang-barang yang jadi masalah apa? Orang Malaysia itu sangat apa ya? Sangat taat pada orang Aceh. Ketika ada kopi bawa di Food and Beverage juga ada halalnya kan? Mereka beli banyak-banyak. Kenapa? Karena ulama Aceh ketika memfatwakan ini pasti serius, tidak pura-pura. Ya itu. Kenapa? Orang punya kepercayaan kepada kita. Tapi kenapa kita tidak ambil peran ya? Sedikit lagi. Makanya perlu kepada sertifikat halal itu. Maka di sini secara nasional disampaikan oleh Bapak Menteri adanya cleanliness, jadi health, safety, and environmental sustainability. Jadi ini harus ada sehingga dapat bernilai plus ketika kita berwisata, membuka usaha. Nah kan, siapa yang melayani lebih bagus, turis akan datang lebih ramai ke pelayanan terbaik. Saudara lihat aja lah, saudara nanti bisa praktekkan, ada kopi kiri, ada ini, ada itu. Coba saudara lihat siapa yang lebih bagus itunya.
Ada modern, kalau di Jalan Pangau itu ada 3 toko modern. Saya sering bawa. Ada juga di Berawi. Yang paling bagus itunya, maka dialah yang paling menang. Kemudian ingin maju pariwisata halal, ya kan, standar diakui dunia. Jadi kita harus pakai itu. Kemudian bagaimana kita membuka destinasi wisata baru, bagaimana kita membuka sehingga ada ada daerah-daerah baru yang turut berkembang yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang terakhir. Sebagaimana disampaikan Pak Ismail tadi, tahun kemarin 2021 Pak ya, 2021 kemarin ada 18 penilaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Kemenkraf, ya kan, Kementerian Pariwisata itu. Kita dapat 7 nominasi dari 18 perlombakan. Pertama, Kopi Kop. Siapa orang Aceh Barat sini ada? Tunjuk tangan. Kopi Kop, saya pernah minum Kopi Kop. Ya kan, kategori minuman tradisional. Itu apa? Ini kan something different, ya kan, sesuatu yang berbeda. Orang suka, ini banyak daripada budaya disampaikan oleh Adinda tadi. Ya kan, Kopi Kop dapat penghargaan. Kemudian Instagram Explore Aceh Tengah untuk kategori promosi pariwisata. Bagaimana ada adik dari Aceh Tengah itu. Kemudian Branding Charming Banda Aceh untuk kategori brand wisata. Kemudian Ujung Tamiang untuk kategori dataran tinggi populer. Kemudian Festival Pulau Banyak kategori festival wisata populer. Kemudian Anjungan Tempat Tuan kategori destinasi kreatif. Kemudian Sigantang Sira di dataran tinggi. Kemudian ada satu lagi yang saya belum pergi, ini mungkin minggu depan atau sehabis suasana kuliah ini saya pergi ke itu, ke Uluknga, ya kan. Yang bagus itu Uluknga yang ada terkait dengan, saya ambil dari sini kan, bukan ini apa yang namanya sebenarnya, saya lihat dulu namanya ini. Bagus mendapat penghargaan daripada pemerintah, yaitu terkait dengan ini, ya kan, Gampung Desa Nusa Dua, ya kan, ya, saya nggak tahu kan, Desa Nusa Dua itu, ya kan, Kecamatan Lunga, Kabupaten Aceh Besar, meraih juara pertama kategori homestay pada ajang anugerah Desa Wisata Indonesia, ya kan. Nah, ini kan peluang, artinya apa? Dalam suasana COVID pun kita masih dapat mengembangkan pariwisata Islami, namun seperti apa saya sampaikan tadi, disampaikan oleh pejabat, Pak Ismail dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan jadi diskusi kita lebih lanjut lagi nanti kan, bagaimana kita mengembangkan ini. Saya ingin membicarakan secara ekonomi begini, ya kan, secara ekonomi biar betapa pentingnya ini. Misalnya begini, saya mau membuka, kalau dari segi ekonomi, teori ekonomi, saya ingin menjual nasi gurih, ya kan. Siapa lebih enak nasi gurih saya dengan nasi gurih kepala dinas Pak Ismail misalnya kan, itulah siapa yang lebih cepat dibawa ke pasar. Kalau pasar menerimanya, berarti makanan nasi gurih saya lebih enak pada punya Pak Ismail, nah, misalnya. Jadi pasar yang menentukan. Demikian juga ketika nasi gurih saya maju, atau saudara pergi di depan Masjid Raya, ya kan, di depan Masjid Raya, itu 12 orang karyawannya. Bayangkan satu nasi gurih, ya, Pak Rashid itu dapat menampung 12 orang karyawan. Makanya apabila wisata maju, ekonomi kita maju, maka dapat menampung orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Maka disinilah, ya kan, pentingnya usaha bisnis itu dilakukan meskipun pada awalnya itu adalah kecil. Selalu ingat, ya, small is beautiful, ya kan, sesuatu kecil itu indah biasanya. Nah, maka bagaimana hal-hal ini dapat dikembangkan. Misalnya saya, nasi gurih saya maju, saya kan nggak mungkin saya taruh nasi gurih, saya cuci piring, saya ambil duit, kan nggak mungkin kan. Jadi maka saya misalnya naruh apa ke piringnya. Kemudian ada pegawai saya yang minta gini, ya copeng. Kemudian yang saya sebutkan tadi, biar terbuka wawasan bagaimana membuat sesuatu diferensiate perbedaan. Bu Siti Ustadz Heri Birun yang ada di situ, karena menjaga kualitasnya, daun kari mendang dari Birun dibawa. Kenapa saya waktu saya wawancara menulis tulisan ke UMKM Jakarta kan, kenapa? Karena meskipun daunnya sudah agak sedikit
lembek, tapi baunya masih kuat. Nah, kemudian kelapa, ya kan? Kelapa itu diambil dari Aceh Jaya. Kenapa? Dagingnya lebih tebal, kemudian santannya lebih banyak. Maka beliau pernah katakan, ada orang Korea Selatan yang baru diangkat menjadi bahagian daripada kedutaan besarnya, pagi-pagi dari Jakarta, kemudian waktu sebelum Covid kan, makan sebanyak mungkin di usaha hari karena bukanya siang, kemudian bungkus lagi bawa pulang ke Jakarta karena orang Korea suka kali pada bebek. Begitulah ya kan, untuk menjaga apa? Cita rasa, sehingga beliau sangat terkenal. Ya, saya kira inilah beberapa hal yang barangkali kita dapat bersinergi nantinya untuk bagaimana membangun kehidupan kita yang lebih baik. Kemudian soal bercita-citalah menjadi orang kaya. Anak bercita-cita kan jadi orang kaya kan? Bercita-citalah soal menjadi orang kaya, misalnya 40 tahun nanti saya bisa umrah setiap tahun, berapa usaha haji, kalau haji sekarang berapa tahun, kemudian saya ini punya istri bisa jalan ke ini gitulah. Jadi usaha haji kena semangat, banyak lepek gitu kan. Nah, kan? Ya kan? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan menarik ya dari seorang akademisi langsung nih. Dari tadi sepertinya teman-teman udah lumayan ngantuk, namun jadi semangat nih Pak dengan pemaparan Bapak. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan nih. Nah, bagaimana kita memenuhi layanan halal yang ramah bagi wisata muslim di destinasi wisata? Ada 3 kriteria nih. Yang pertama kita kuliner halal, yang kedua tempat ibadah, dan yang ketiga waktu ibadah. Nah, sebenarnya Indonesia ini memiliki segalanya Pak ya untuk peningkatan wisata di Indonesia, yaitu kita punya panorama alam yang indah, kita punya cuaca yang bersahabat, living cost yang murah, dan aneka kuliner yang lezat. Nah, tapi tentu saja hal-hal itu datang dengan tantangan juga nih. Nah, ada beberapa tantangan dalam destinasi halal. Yang ini pertama, infrastruktur yang harus dibenahi untuk kenyamanan. Yang kedua, infrastruktur, keamanan, layanan prima dan budaya yang juga harus terus ditingkatkan. Nah, ada lagi yang menjadi momok dalam destinasi wisata, yaitu budaya masyarakat. Nah, budaya masyarakat kita harus mengubahnya, yaitu pola perilaku dan budaya masyarakat Aceh yang terkait dengan etos kerja, gaya hidup, dan peninjauan kedisiplinan. Selanjutnya, salah satu beberapa kebijakan untuk mendukung destinasi wisata halal Aceh adalah yang pertama, mengubah pola perilaku dan budaya masyarakat Aceh yang seperti kita tahu sekarang menjadi lebih baik Pak ya untuk mendukung wisata di Aceh. Dan selanjutnya yaitu penerapan sertifikat CHSE, yaitu Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability. Nah, mungkin itu penjelasan yang cukup menarik ya dari keseluruh pemateri. Jadi kami berikan sesi diskusi nih dan tanya jawab kepada teman-teman yang sepertinya dari tadi udah nggak tahan nih mau bertanya tapi nggak ada ruang dan nggak ada wadah. Jadi saya persilahkan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu dalam sesi pertama. Pertanyaannya dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Waktu bertanya hanya terbatas 3 menit saja. Dipersilahkan maju ke depan Bang. Oke, satu lagi, 2 orang lagi, 2, 3, oke, 2, 3, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa tersanjung Pak di depan para intelektual nih, intelektual dan calon intelektual yang baju hijau. Alhamdulillah bisa berkumpul sedemikian ramai untuk kita berdiskusi mengenai pariwisata halal. Jadi nama saya Fadlan, saya dari Majelis Pariwisata Aceh yang kita bentuk dari 7 orang Pak sebagai think tank pemikir. Dan kita adalah orang-orang yang menjalani dunia guiding dari tahun 90 Pak. Memang kita sudah puluhan tahun di bidang ini. Jadi membaca perspektif baik, halo? Ya. Membaca perspektif Bapak selaku akademisi dan Bapak Pak Juwani ya
dari perspektif budayawan, saya seperti terombang-ambing Pak, naik turun naik turun naik turun. Jadi ada yang dihempas, ada yang dilambungkan, ada yang dihempas, ada yang dilambungkan. Jadi kalau perspektif kami dari tour guide yang memang sebenarnya adalah grassroots Pak, kami adalah akar rumput dari pariwisata ini, kami melihat ada poin yang berbeda. Di bawah tahun 2000, di bawah sebelum tsunami, konteks wisata kita adalah konteks wisata konservatif. Tahu conservative tourism yang menitik beratkan kepada 3S. Sen, sun, sex. Itu sudah nggak laku Pak sekarang. Nah, setelah tsunami kita digerakkan oleh Allah dapat bencana ini dan kita kembali kepada khitah kita, maka yang konteks yang paling bagus platformnya adalah wisata halal. Wisata halal yang sekarang kita tekuni dengan seperti kata Pak Arkris dari BI cabang kita ini mengatakan, Aceh mengatakan 85% income kita dalam konteks wisata internasional itu dari Malaysia. Sudah sangat established, jangan kita lupakan. Baik, jadi kalau wisata Malaysia sangat mendukung pada wisata halal. Jadi di mana saya merasa terombang-ambing nih Pak? Pertama, Bapak tadi mengatakan bahwasanya kalau bisa kita belah dua aja lah. Ada yang halal, ada yang konvensional. Itu dikotomi Pak. Dikotomi ini akan membuat kita lama sekali terombang-ambing. Yang kedua, Bapak dari akademisi juga mengatakan kita banyak perspektif yang harus diubah dari bawah. Mentalitas ya segala macam yang harus kita ubah untuk mendapat hal yang lebih bagus. Dalam realitasnya semenjak kita launching dari 2011 Banda Aceh, visit Banda Aceh Year 2011 sampai sekarang itu progresnya tinggi Pak, kecuali kita terantuknya itu di Covid. Dari 10 tour guide yang mampu berbahasa Inggris sampai sekarang hampir 500 yang memiliki sertifikasi nasional. Dari 2 bus yang punya Pak Imran, dosen kita di sini, yang pink dan purple itu, sampai hampir 200 bus segala macam, termasuk Alphard. Dari kedai souvenir yang ada 1-2, sekarang hampir semua di jalan Sapituden itu souvenir semua. Ya, restoran dari Hasan 1, Hasan 2 saya sekarang sampai 5. Kemudian ada cutbang, cutdek, cutgamtah apa-apa, semua dengan menu ayam tangkap dan kari kambingnya. Itu satu indikator bahwasanya kita jauh lebih bagus dari dulu Pak. Jauh lebih bagus. Jadi saya katakan, mengapa ini penting? Karena kalian tahu kan bahwasanya kita terhempas dalam konflik. Kita terkena tsunami. Kita nggak kenal pariwisata dulu. Kita berpariwisata ini dalam 9 tahun belakangan ini. Adik-adik yang berwajah hijau dari pesantren, saya yakin pernah dikunjungi oleh wisatawan Malaysia datang, memberi bantuan, mencari anak angkat, memberi berbagai donasi, karena mereka sayang, karena mereka merasa inilah konteks wisata mereka, berbagi dengan kalian dalam konteks edukasi, donasi, atau juga usapan kepala yang saya saksikan berpuluh-puluh pesantren sudah kita bawa tamu-tamu Malaysia tersebut. Jadi kita tidak bisa disandingkan dengan Bali, dengan Danau Toba Pak, yang sudah established. Jogja nggak bisa kita sandarkan Pak, nggak bisa, nggak sebanding kita, karena kita belum 10 tahun. Maksud saya, kita harus bersyukur, kita dalam progres yang sedemikian lama dalam konflik, terhempas tsunami, kita sudah membagus, kecuali kita terhempas konflik COVID yang baru-baru ini. Jadi kalau kita ingin fair, nggak mungkin kita bandingkan dengan NTB Pak. NTB pun saya melihat baju selimut wisata halalnya itu adalah fake, palsu. Karena yang diberikan itu adalah wisata halal, tapi di dalamnya ada gili air, gili terawangan yang berbikini, yang berjalan berbikini itu bersebelahan dengan orang berbaju koko yang mau sholat ke masjid. Di sebelah masjid ada bar. What is that? Itu sangat lucu Pak. Kalau kita membuat di sini tidak memungkinkan. Kemudian satu kajian internasional, adik-adik, satu kajian internasional dari WTO, Badan Organisasi Wisata Dunia, mengatakan wisata untuk Aceh Pak, seperti Galapagos ya di Pasifik, atau Vatikan di Itali, itu untuk Aceh spesial, maka manner juga spesial, treatmentnya spesial. Dia harus conserving, karena kita ada hutan loser, conserving, jadi sustainable, responsible green tourism, dia harus support ke situ. Yang kedua, dia harus preserving itu mengawetkan kearifan lokalnya Pak. Kalau kita mau menjual Bali dengan prosesi ngaben ya Pak, ada subaknya, ada nyepi, galungan, itu yang mereka jual.
Jadi kita pun punya beberapa kearifan lokal yang bisa kita jual. Bali mengapa ngebet betul menjual itu? Karena sudah kalah dengan Lombok, NTB, karena mereka secara geografis bersebelahan, kemudian pun purity, ya Pak ya, pristine, tempat yang privasi tinggi itu adanya di Lombok, bukan di Bali lagi. Jadi mereka menaikkan sisi Hindunya untuk mereka jual. Itu yang saya maksud sebagai preserving. Yang ketiga, creating financial feedback. Disinilah Pak Juwani yang saya katakan kita perlu melibatkan masyarakat lokal. Kalau enggak melibatkan masyarakat lokal, maka wisata selalu identik dengan maksiat. Yakinlah. Kalau sudah libatkan masyarakat, dia akan kelola parkirnya, dia akan kelola MCK-nya, dia akan kelola security-nya. Nggak ada isu Pak. Bagus sekali. Lampu contohnya. Mereka nggak nunggu Pak pemerintah buat WC. Mereka buat sendiri, clean, mereka jaga, free. Bandingkan dengan yang di Lokme Pak. Ada toilet tapi nggak ada airnya. Jadi beberapa masukan saya tidak bertanya khusus, cuma ingin memberikan sumbang saran saja bahwasanya kita jauh lebih bagus. Yang kedua, kita berdasar kepada core kita, karena ini adalah penyakit yang dua yang harus kita basmi Pak. Pertama, syndrome inferiority complex yang ada di diri kita minder dengan luar negeri. Yang kedua adalah loss in identity, sering kita nggak tahu sejarah kita siapa, nggak tahu DNA kita siapa, memanggil-manggil dan darah kita untuk Aceh yang lebih bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa sekaligus saran dan masukan ya dari untuk kedua narasumber kita, dari Aden Imam dan Bapak Zaki sendiri. Nah, tadi dari Bapak siapa ya Pak ya? Pak Fadlan. Oke. Mungkin langsung aja kepada Aden Imam dan Bapak untuk menjawab. Terima kasih Pak Fadlan yang telah memperjuangkan wisata halal Aceh. Nah, pertama, di sebagian kita ada yang salah persepsi, ya kan? Ketika bicara wisata, mereka tidak melihat kepada kemanusiaan. Maksudnya begini, ketika kita misalnya ingin apa, ya kan? Ingin untuk melakukan maksiat, bukan di Aceh tempatnya, pergilah ke Thailand atau ke Bali. Kalau mau wisata spiritual, pergilah ke Aceh. Kenapa? Saya punya pengalaman. Pada suatu saat, ya kan, saya duduk-duduk di Masjid Raya. Kemudian ngomong-ngomong lah dengan orang jamaah itu. Beliau sedang, Bapak dari mana? Saya dari Palembang, Pak. Acara di sini, saya kemarin itu waktu beliau naik haji kan. Waktu saya mau berangkat haji kemarin itu, saya bernazar, ya Allah, apabila saya dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, saya tidak sakit dan semuanya sempurna, saya bernazar akan saya pergi ke Aceh sholat di Masjid Raya. Dah 3 hari waktu itu lupa saya. Itu. Jadi kan masing-masing tujuan Ji. Ya tujuannya misalnya kita mau kemana? Mau mabuk-mabukan, bukan di sini tempatnya. Ya kan, pergilah ke sana. Ya kan, di luar Aceh misalnya. Nah, ketika terkait dengan masalah saya waktu kami dulu, saya belajar bahasa Inggris di Bali 9 bulan. Setelah 6 bulan, itu diwajibkan oleh guru kami untuk setiap hari Ahad, hari Sabtu dan hari Ahad, pergi ke Sanur atau ke Kuta, praktek bahasa Inggris. Ngerti nggak mereka itu? Yang hebatnya di Bali apa? Ketika misalnya saya ngomong dengan turis, misalnya lagi sunbathe, mereka ada apa-apa ngomong-ngomong kan, kita tarik mereka. Nah, udah tarik itu kita ajak beli souvenir. Itu sudah berlaku hukum alam. Misalnya saya cakologi lah bahwa bagusnya hukum bla 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 ini bagus kan. Dan mereka ngerti. Dan apabila mereka membeli, turisnya pergi, saya dapat fee. Itu dulu. Nah, kemudian karena mereka kota wisata, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak formal bisa dikerjakan. Contoh di tempat saya tinggal dulu, ya kan? Jadi misalnya adik kita ini yang moderator tinggal di rumah. Kemudian ada perusahaan yang pakai money, ya kan? Nah, jadi di gang saya itu misalnya adik ini yang kelola. Jadi nggak usah pakai bedak, nggak usah mandi sambil masak pun dapat income. Kenapa? Misalnya kan pasang money 1 minggu 10.000. Nanti dalam 1 minggu
berapa selesai? Saya bosnya, saya ambil berapa selesai? 5. Saya kasih uang 5.000, berapa selesai? 10 kasih. Saya nanti ada bos lagi. Itulah maksudnya ketika pariwisata maju, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya informal making money. Saya sudah lihat 9 bulan saya lihat itu. Nah, makanya dalam hal ini ada yang saya sampaikan tadi hal-hal kearifan lokal kita harus kita pertahankan. Misalnya ini, saya pernah menyampaikan begini, bagaimana acara prosesi akad nikah di Masjid Raya itu dibuat menjadi kalender wisata. Orang datang lihat nih, kalau Malaysia datang kan lihat gini-gini, kan dapat duit. Maksudnya hotel dapat duit, pesawat dapat duit, driver dapat duit, ya kan? Kemudian mereka beli souvenir lagi di sini. Nah, sebenarnya ini yang diinginkan ketika sebuah wisata maju. Nah, kemudian yang yang terakhir terkait dengan ini dengan hal mentalitas kita. Jadi yang saya maksudkan mentalitas kita, misalnya kan masalah kebersihan. Cobalah saudara sekarang bisa search di Google, ada berapa kampung yang bagus di dunia, termasuk ada berapa kampung yang ada di Indonesia. Mereka kehidupannya sangat bersahaja, sangat alami. Namun salah satu cirinya adalah bersih lingkungan, bersih jalan, bersih rumah sekelilingnya itu ya. Jadi saya kira rumah kita coba lihat. Kemudian contoh lagi kan, saudara pergi pulang ke Aceh ke Biren ke mana? Itu kan ada cikgu kopi, ada apa ini kan? Itu kita lihat, Saya bukan menjelekkan, nggak ada urusan saya itu. Saya akademisi, nggak ada urusan kan? Jadi kita ingin buktikan. Dulu yang sebelah sininya itu sebelum apa itu kan maju sekali. Nah, sekarang sedang bukan melalak-lalak padahal untuk membersihkannya sangat sederhana. Ketika orang nggak makan itu kan lala itu datangnya dari rasa manis, kan dipindahin, manisnya udah selesai. Kemudian cikgu kita bisa nggak dia mempertahankan diri nanti bersih dan sebagainya. Karena orang Aceh kadang-kadang saya orang Aceh juga, bukan saya orang lain yang saya pikir mana kan. Jadi kita tidak menjaga harkat dan martabat kita Islam. Kemudian kita tidak memahami itu. Kalau saudara nggak percaya lagi, saudara bisa baca buku Sedang Ukurannya. Ada 3 bukunya, warnanya kuning. Kami waktu S2 dulu dikasih bagaimana Sedang Ukurannya itu menghancurkan Islam lewat budaya-budaya Islam yang ada di tengah masyarakat. Nah, saya kira ini beberapa hal yang barangkali nanti kita tidak face to face, ya kan, berhadapan dengan untuk melakukan sesuatu. Inilah sebagai perbandingan. Kalau misalnya saya sudah tahu juga ada orang yang selama ini membandingkan bahwa Thailand itu pantai apa namanya? Pantai apa Thailand ya? Ya, pantai yang ada di Thailand itu kan yang sangat dibanggakan itu kan. Nah, rupanya pantainya lebih pendek daripada pantai yang ada di Bali. Jauh Bali lebih bagus daripada Thailand. Tapi karena Thailand, saya baca juga Perdana Menteri Thailand itu sekarang sudah ada agak-agak dia suka-suka pada Islam. Sebelumnya dia memberikan kesempatan kepada gadis-gadis yang ada di Thailand itu untuk menjual S1, ya kan, wisata sama dengan seks. Nah, sekarang biaya yang harus mereka keluarkan untuk menyembuhkan orang dari penyakit-penyakit itu, ya kan, penyakit-penyakit yang itu lebih besar daripada income yang mereka terima untuk melakukan itu. Nah, jadi saya kira ini hal-hal yang bisa kita pelajari, terbuka untuk kita kritisi kan, sehingga kita harus sebenarnya tahu diri apa yang bisa kita jual. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Adun Imam terkait pertanyaan atau pernyataan yang telah disampaikan oleh saudara yang bertanya tadi. Ya, singkat, padat dan jelas saja, Adun. Ya, jadi saya menanggapi seperti ini, bahwa kalau misalnya kita melihat tadi bahwa yang dominan atau yang paling banyak yang datang kemari kan orang Malaysia. Jadi ketika kita tadi mengatakan bahwa yang kita maksud turis itu adalah secara global, mungkin kalau misalnya tamu Malaysia, Brunei itu kan memang nggak perlu dikatakan lagi, memang sudah pasti
bahwa kebudayaan kita dah dekat, serumpun dan sebagainya. Kemudian kita kadang-kadang gini ya, sering segala sesuatu itu diikatnya dengan Islam. Yang kita maksud adalah Islamnya bukan label, tapi memang pada pelaksanaan, isi. Nah, ketika kita misalnya menjadi terjebak dengan label, jadi otomatis tidak akan bisa menjadikan sesuatu itu milik bersama, tanggung jawab bersama, atau bisa menjadi program bersama istilahnya. Seperti yang dikatakan Bapak itu tadi, bahwa benar bahwa memajukan wisata ini memang harus melibatkan semua stakeholder, kesadaran masyarakat, kesadaran pemerintahan, ya, di tingkat pemerintahan sendiri juga bukan satu instansi, tapi harus melibatkan semua. Nah, kalau misalnya nggak terlibat semua, ya, jadi ada aturan, misalnya ini misal nih dalam katakan, misalnya kita mau ini wisatanya besar-besaran secara orang Eropa. Kesukaan orang Eropa itu misalnya minum bir. Nah, kita mau kasih apa di sini? Tape. Ini misal, ya kan? Kita nggak berbicara halal haram dulu nih, berbicara tentang siapa yang menjadi sasaran kita. Nah, yang kedua, ketika kita berbicara tentang kita di Aceh, semua perempuan wajib pakai jilbab. Ketika datang orang bule, ya kan, apakah kita paksakan dia pakai jilbab dengan celana puntung, atau memang mereka harus masuk Islam dulu baru ke Aceh? Ini kan jadi persoalan sebenarnya. Nah, jadi misalnya di Masjid Raya, saya tidak pernah melihat hari ini ada di Masjid Raya itu kamu ada yang mengarahkan, ada yang memberi penjelasan, tapi nggak ada. Yang ada siapa? Penggait itu pekerja, tapi secara langsung misalnya Masjid Raya. Jadi maaf cakap, saya mau katakan, misalnya kalau kita ke Blue Mosque di masjid di Turki, itu dari masuk itu udah ada yang mengarahkan, pakai nggak buka sepatu, pakai plastik lagi misalnya. Yang perempuan dikasih jilbab, dikasih perangkatnya, mau Islam mau Kristen bisa masuk misalnya. Kita kan nggak boleh. Nah, jadi Masjid Raya itu di mananya? Karena saya pernah mendampingi, menjemput para tamu turis kapal pesiar di Museum Aceh. Jadi saya sambut dengan tari saman. Jadi ketika dibawa ke tempat, keluar dari museum ke Masjid Raya nggak dikasih masuk, cuma di jalan di luar menjenguk-jenguk. Gimana wisatanya? Ini kan persoalan. Ya semestinya kan ada batas. Masjid Raya masuk sampai mana? Ke tempat ke dalam nggak boleh misal. Jadi di sini disiapkan kerudung atau apa sampai di batas kolam misalnya. Ini salah satu. Dan itu saya lihat sendiri karena saya menjadi penjemput dengan tari saman. Jadi ada 2 kapal pesiar. Jadi sampai ke Masjid Raya ya di pagar aja mereka lihat. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberi pengetahuan atau pendidikannya, nggak ada. Nah, ini salah satu. Makanya saya mengatakan kita kadang-kadang melihatnya terlalu sempit. Nah, makanya kalau perubahan perilaku itu kesadaran sebenarnya, kesadaran bersih, kesadaran becak penting menyebiasa nyebadinya 2 Aceh taik danyo wapluh ribe menaik boleh mengpluh dekat. Ini belum sadar, dan ini pengalaman. Nah, dan inilah yang menjadi tugas kita sebenarnya. Begitu juga misalnya kita kan ada lagi tempat-tempat yang menjadi keunikan, misalnya daya Tanah Habe misalnya. Nah, kampus sendiri juga bisa sebenarnya. Malah saya berpikir gini, UIN sendiri bisa menjadi wilayah untuk menjadi pusat wisata. Contoh misalnya rumah almarhum Pak Rektor misalnya, kita buat suatu monumen yang sifatnya itu bisa menjadi suatu catatan atau kepingin tahuan orang itu ada jawaban. Setidaknya rumah itu kita desain menjadi satu museum. Disinilah
Profesor siapa itu ditembak. Yang kita berikan informasi apa? Kejamnya perang, kan gitu. Bukan berarti mengungkit masa lalu, bukan berarti mengungkit sejarah untuk pemberontakan lagi, enggak. Tapi sampai hari ini kan nggak ada. Begitu juga dengan Araniri misalnya. Orang mau lihat Araniri di mana museumnya? Kan nggak ada. Syah Kuala lagi ada museum Syah Kuala, ada museum Araniri, kan nggak ada. Nah, ini contoh ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya coba gambarkan bahwa banyak hal yang harus kita lakukan, yang bagus, yang bisa mendukung itu tetap diangkat ya. Sedangkan yang seperti perilaku, kesadaran, kebersihan dan sebagainya itu perlu sosialisasi bahwa wisata ini harus menjadi milik bersama. Bukan hanya sekedar program pemerintahan. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemaparan tadi dapat menjawab ya keluh kesah dan pertanyaan yang telah ditanyakan oleh saudara Fadlan tadi. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk dua orang tadi yang telah menunjuk tangan untuk bertanya ke depan kepada pemateri. Untuk format bertanyanya, pertama sebutkan nama, asal instansi, dan kepada narasumber mana ditanyakan pertanyaannya. Cukup singkat 3 menit saja. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadratu Munawarah dari UIN Araniri, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi saya ingin bertanya untuk semua, mungkin ini bisa. Jadi di Krukuh itu, di Krunggukuh, Aceh Utara, itu ada kereta api yang belum banyak yang tahu tentang ada kereta api satu-satunya di Aceh. Nah, sedangkan di situ ada pendukung-pendukung yang bisa dijadikan tempat wisata selanjutnya seperti Masjid Bujang Salim yang terkenal sebagai Baitur Rahman kedua. Nah, dan ada juga pantai-pantai yang dekat dan juga lokasinya juga strategis dekat dengan Jalan Medan Banda Aceh. Jadi di sini pertanyaan saya, bagaimana pendapat dari ini sekalian, bapak-bapak sekalian, tentang apakah ini bisa dijadikan sebagai pusat wisata berikutnya? Tapi di sini ada kontranya. Kontranya di warganya. Warganya itu kurang setuju dikarenakan terlalu dekat dengan pemukiman. Padahal di situ bisa jadi objek wisata dan untungnya untuk masyarakat sendiri. Nah, bagaimana pendapat dari bapak-bapak sekalian? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya kita keep dulu, nanti ditanyakan dijawab sekalian aja. Jadi pertanyaan tadi tentang potensi wisata dari Krunggukuh ya. Nah, kita berikan kesempatan mungkin nanti kepada Pak Ismail untuk menjawab. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada abang di sampingnya yang tadi telah mengangkat tangan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alpi dari delegasi Dema Psikologi. Mungkin kehadiran saya di sini bukan semata untuk menghadiri sebuah undangan dari lembaga, tapi bagaimana keresahan diri saya, orang yang tidak mengetahui identitas diri saya. Artinya seperti ini, saya punya 2 budaya dari orang tua saya. Saya lahir dari orang tua yang satu pemahamannya tentang budaya Gayo, yang 2 lahir dari budaya Batak. Dan saya nggak tahu nih paham betul dari mana saya orang Gayo orang Batak, bingung. Nah, mungkin itu yang mau saya cari tadinya. Tapi ketika kita berbicara tadi dari ada dari Pak Faisal sampai Pak Zaki itu kayaknya bagaimana cara meningkatkan kualitas ekonomi dari bidang kebudayaan dan juga pariwisata. Nah, tadi juga udah dicongkel sedikit sama Pak Zaki tentang bagaimana daerah kecil, desa wisata Nusa, atau mungkin desa Nusa, Gampung Nusa, itu punya swadaya masyarakat yang luar biasa. Bahkan di tingkat nasional mereka bisa mendapat juara dan juga diberi penghargaan yang luar biasa dalam manajemen sebuah homestay. Dan itu sebenarnya suatu kebanggaan bagi kita orang Aceh, dan juga kebanggaan terbesarnya itu adalah mahasiswa UIN, karena founder dari lembaga Nusa itu adalah alumni UIN.
alumni UIN dan dia adalah tamatan dari tarbiyah, tepatnya itu kakak leting dari Pak Pres sendiri bahasa Arab. Kemudian juga yang ingin saya tanyakan adalah saya melihat di sana adalah suatu daerah yang cukup unik dan juga luar biasa. Bagaimana di sana kekentalan kultur dan juga budaya yang masih dijaga. Dan hari ini ketika saya lihat di daerah-daerah lain, saya tinggal di perbatasan nih Bang, antara Aceh dan Sumatera. Saya dari Aceh Tenggara. Dan mungkin banyak budaya yang bisa saya dapat sana, Padang kah, Batak kah, Karu dan segala macam. Kan seperti itu. Kemudian yang saya tidak lihat di wilayah-wilayah lain adalah sentuhan-sentuhan budaya yang ditanamkan pada anak-anak hari ini. Dan saya mempertanyakan, mungkin kehadiran saya dan juga kawan-kawan di sini mungkin tadi ada dari Himpunan Pariwisata Indonesia dan segala macam, bukan tentang bagaimana jawaban normatif saja. Tapi kita juga menjawab hari ini keresahan dan juga pertanyaan kita mampu dibedah kaji ulang di tahap yang lebih serius lagi. Mungkin pertanyaan saya lebih tuju kepada perwakilan dari Dinas Budaya dan juga Pariwisata. Seperti ini, dulu ketika saya kecil saya ingat sering sekali kami lakukan itu adalah kegiatan saman. Karena di sana saya tinggal walaupun di daerah yang notabene-nya adalah Batak dan Gayo, tapi di sana kultur budaya Gayo itu lebih kental. Dan saman itu setiap saat pasti ada momentumnya, kapan latihan, kapan kita akan melakukan event itu lebih bagus lagi. Dan saya tidak pernah melihat hari ini sentuhan langsung ataupun secara moral dilakukan oleh dinas untuk mendidik anak-anak hari ini agar cinta terhadap budayanya. Karena saya pikir ketika kita ingin mendongkrak suatu wisata, bukan tentang sebuah destinasi wisata yang cantik, tapi juga bagaimana dari hasil wisata itu ada nilai lain. Barat kata, kita datang ke Kurung Aceh tadi, ya cuman foto, pulang, selesai, habis perkara. Nggak ada histori yang bisa kita ceritakan. Kalau misalnya kita datang ke Toba, oh kami di sana disambut pakai tortor, orang tuh joget-joget, pakai bla bla segala macam. Tapi kalau misalnya kita tidak di Aceh, harus ada momentum besar dulu, baru ada kearifan lokal yang ditunjukkan. Yang saya tanyakan adalah di mana keberadaan dinas yang memberikan suntikan langsung ke bawah untuk mendoktrin nih anak-anak bagaimana mencintai budaya dan kultur yang mereka miliki. Sehingga hari ini anak-anak yang mungkin tidak memiliki budaya dan juga tidak tahu kegaduhan budaya di otaknya, itu tertanam. Mungkin seperti itu aja moderator, saya kembalikan lebih dari kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, berarti pertanyaan ini kurang lebih seputar tentang promosi dan esensi dari pariwisata yaitu kebudayaan. Nah, pertanyaan ini akan saya alihkan kepada Muhammad Akral sekaligus yang kemarin menjadi Agam Aceh ya. Tentu saja cukup paham ya tentang ini. Jadi juga akan dibantu jawab dan dijelaskan lagi oleh Bapak perwakilan dari Disbudpar yaitu Pak Ismail. Untuk pertanyaan pertama dari kakak tadi Pak mungkin boleh dijawab terlebih dahulu Pak Ismail. Ya. Kita break azan dulu teman-teman sekitar sampai azan selesai. Kebijakan pemerintahan Jokowi pada Kamis 13/22 di UIN Araniri. Sebagai pusat wisata dan ekonomi syariah, semoga Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi pusat destinasi wisata halal dunia dan menjadi kiblat terdepan dalam konstelasi pengembangan ekonomi dan perbankan yang berbasis nilai-nilai Islami serta menjadi yang terbaik dalam kancah global. Apresiasi dan terima kasih kepada ananda kami, mahasiswa UIN Araniri tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Rektor UIN Araniri, Kopelma Darussalam, Banda Aceh.
mengucapkan selamat kepada Ketua dan segenap jajaran Dewan Mahasiswa UIN Araniri atas penyelenggaraan seminar nasional yang bertema Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia, prospek ekonomi wisata halal dalam kebijakan pemerintahan Jokowi pada Kamis 13 Januari 2022 di UIN Araniri. Seminar ini memiliki arti penting dalam rangka penguatan Indonesia sebagai pusat wisata dan ekonomi syariah. Semoga Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi pusat destinasi wisata halal dunia dan menjadi kiblat terdepan dalam konstelasi pengembangan ekonomi dan perbankan yang berbasis nilai-nilai Islami serta menjadi yang terbaik dalam kancah global. Apresiasi dan terima kasih kepada ananda kami, mahasiswa UIN Araniri tercinta. Setelah berakhir, kita berikan kesempatan kembali kepada Bapak Ismail untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk pengembangan destinasi ya, pada prinsipnya destinasi pariwisata itu dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Makanya di pariwisata itu ada istilahnya COMDEV ya, Community Based Development. Sabang itu maju bukan karena pemerintah Sabang. Sabang itu maju dulu karena ada foundernya Pak almarhum Pak Doden. Dia yang sangat concern untuk mengembangkan pariwisata di Kota Sabang dulu. Dan kalau misalnya tanpa dukungan masyarakat setempat, tanpa dukungan masyarakat lokal, ya otomatis pariwisata itu nggak bisa jalan. Contoh misalnya di Aceh Timur. Di Aceh Timur ada pantai Bidari ya, saya lupa namanya sih. Ada pantai di Aceh Timur, sudah dibuka oleh pemerintah, sudah dicoba benah oleh pemerintah, namun kemudian datang beberapa oknum ya, dan menutup lokasi itu, dan pengunjung juga nggak bisa masuk lagi ke situ. Jadi kalau misalnya tanpa dukungan masyarakat, ya otomatis wisata nggak akan jalan. Kampung Nusa sendiri itu pada awalnya bukan juga binaan pemerintah, bukan. Tapi pada awal adanya Kampung Nusa itu adalah dari seorang founder, Kak Rubama ya. Kak Rubama, beliau dengan beberapa teman-teman di desa itu mencoba untuk mengembangkan wisata di Desa Nusa. Dan kemudian setelah mereka ada, setelah mereka eksis, baru pemerintah masuk untuk mendukung, untuk memberikan stimulus, untuk memberikan bantuan kegiatan. Pada waktu mereka membuat event, ada event Festival Nusa setiap tahun yang didukung oleh pemerintah provinsi. Jadi tanpa dukungan masyarakat akan sangat sulit. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat setempat bahwa berwisata itu bukan 3S seperti yang Bang Fadlan sampaikan tadi. Dulu boleh 3S, sekarang kan enggak lagi. Wisata itu memiliki multiplier effect. Ketika suatu destinasi itu ramai dikunjungi oleh wisatawan, ya otomatis contoh Lombok yang saja disampaikan. Begitu Lombok ada MotoGP, hotel-hotel penuh, rental mobil nggak cukup mobil, restoran juga bahkan laku. Begitu juga hal yang kecilnya, hal yang paling kecil ketika destinasi wisata di sekitar tempat tinggal kita itu maju, ya otomatis akan ada pengunjungnya, akan laku souvenir, akan laku penginapan, akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Itu yang coba kita tanamkan kepada para masyarakat atau kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung itu sendiri. Sekali lagi, tanpa dukungan masyarakat akan susah kita akan berkembang. Dukungan masyarakat itu sangat penting untuk mengembangkan pariwisata. Ya kita contohin dulu bagaimana kita berwisata. Kemudian terkait dengan binaan untuk pelaku seni tadi ya, untuk tarian saman ataupun saya banyak trigger yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Aceh. Bang Imam juga sering ke kantor, ada banyak event yang sudah beliau kerjakan. Contoh trigger yang nyata yang kita kerjakan adalah tahun 2018 Festival Saman ya, yang kita ada rekor muri saman di Gaya Luwes. Kemudian di tahun 2019 kita masih melanjutkan dengan adanya festival saman, tapi outputnya bukan lagi rekor muri, tapi sudah seperti ada pameran, ada aktivitas untuk festival taman itu jadi di Gaya Luwes juga waktu itu 2019.
seperti di provinsi sendiri kita lebih ke upgrading. Untuk triggernya untuk menciptakan para teman-teman pedesaan baru itu wilayahnya kabupaten kota. Dan juga kita kan sudah otonomi khusus ya. Pemerintah daerah juga bisa memasukkan tarian saman sebagai salah satu mata pelajaran di kurikulum sekolahnya. Contoh di Jakarta sendiri mereka masukkan itu tari saman sebagai salah satu ekstrakurikulernya. Kenapa di kita enggak gitu kan? Seharusnya dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah mencoba untuk bisa memasukkan saman itu sebagai ekstrakurikuler dan bahkan bisa sebagai muatan lokalnya di Aceh untuk saman, sehingga tarian saman itu enggak terlupakan dan juga bakal terus munculnya bibit-bibit baru untuk penari saman di kemudian hari. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ismail atas pemaparannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Muhammad Akral untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan yang telah disampaikan oleh penanya tadi. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bang Abi dari delegasi Dema Psikologi, Bang Ah. Sebenarnya jawaban dari Bang Abi sudah dijawab oleh dari Pak Ismail tadi. Nah, bagaimana kita bisa pertama sekali mengubah persepsi masyarakat. Jadi dari masyarakat sendiri, kan wisata itu dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat sendiri. Dan dari mana sebagai kita masyarakat umum, dari Aceh Tenggara atau Gayo, kita bisa latihan dulu sendiri dulu, latihan rutin, jadi kita bisa membuat event. Jikalau kita bisa mempromosikan juga, maka akan banyak bisa mendatangkan masyarakat asik untuk melihat bagaimana sih latihan saman, bagaimana sih latihan festival yang ada di Aceh Tenggara dan ataupun Gayo. Sebenarnya yang kemarin dari Aceh Tenggara pernah mengikuti festival payung nasional yang sudah diikuti oleh Rahmat Gandhi. Itu rekan saya juga, seorang duta wisata dari Aceh Tenggara. Dia mampu menjelaskan bagaimana sih logo-logo dari payung dari Aceh Tenggara, mereka bisa mempromosikan dan juga memperkenalkan budaya Aceh Tenggara. Dan dari Gayo juga sendiri banyak sih wisata. Kita bisa membuat wisata dari kopi, bagaimana dari wisatawan asing datang melihat bagaimana proses kopi, tinggal di rumah masyarakat, melihat prosesnya dari bangun sampai tidur lagi, itu mengikuti semua proses masyarakat. Dan pertama sekali mengubah persepsi dan juga memberikan arahan pada masyarakat dan juga kepada wisatawan. Karena seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela bahwasanya pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk membuah dunia. Dan saya juga percaya bahwasanya jikalau kita masyarakat di sini bisa mewujudkan masa kejayaan Iskandar Muda yang ada di buku Islam in Modern History yang dikarang oleh Wilfred Chan Wellsmill pada tahun 1959, bahwasanya ada 5 kerajaan terbesar Islam di dunia, bahwa salah satunya itu kerajaan Aceh Darussalam. Dan berkat kita semua dan atas kerjasama kita semua, mari sama-sama kita mendongkrak kembali jayanya Aceh dahulu dengan wisata halal sekarang. Karena bangkitnya Aceh, bangkitnya wisata halal, maka bangkit juga pula perekonomian Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula sesi seminar kita pada siang hari ini. Saya mengambil kesimpulan singkat ya untuk penutup dari saya sendiri. Nah, terkait wisata halal ini masih banyak yang harus kita lakukan. Kita membutuhkan semua aspek dan stakeholder untuk menyukseskan ini. Maka, mari sama-sama mengambil peran untuk menyukseskan wisata halal di Aceh. Saya Latifani Ulanar, mohon undur diri sebagai moderator. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk materi hebat kita pada siang hari ini. Saya tutup dengan penyerahan sertifikat dan penghargaan dari panitia kepada pemateri yang telah berhadir dan foto bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Rektor UIN Araniri, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, mengucapkan selamat kepada Ketua dan segenap jajaran Dewan Mahasiswa UIN Araniri atas penyelenggaraan seminar nasional yang bertema Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia, prospek ekonomi wisata halal dalam kebijakan pemerintahan Jokowi pada Kamis 13 Januari 2022 di UIN Araniri. Seminar ini memiliki arti penting dalam rangka penguatan Indonesia sebagai pusat wisata dan ekonomi syariah. Semoga Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi pusat destinasi wisata halal dunia dan menjadi kiblat terdepan dalam konstelasi pengembangan ekonomi dan perbankan yang berbasis nilai-nilai Islami serta menjadi yang terbaik dalam kancah global. Apresiasi dan terima kasih kepada ananda kami, mahasiswa UIN Araniri tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penyerahan Saya Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Rektor UIN Araniri, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, mengucapkan selamat kepada Ketua penyerahan dan segenap plakat jajaran kepada Dewan Bapak Mahasiswa Dr. UIN Zaki Fuad Araniri MAG yang akan atas diberikan langsung penyelenggaraan oleh seminar Presiden nasional. Mahasiswa UIN Araniri. Baik, selanjutnya penyerahan plakat kepada Bapak Imam Juaini MA oleh Wakil Presiden Mahasiswa. Ini siapa yang kasih? Ada nih di bawahnya. Pak Ismail. Ini siapa nih? Baik, selanjutnya penyerahan plakat kepada Bapak Ismail oleh Menteri Sosial dari Dema UIN Araniri. Baik, selanjutnya penyerahan plakat kepada Saudara Muhammad Akral diwakili oleh Kementerian Agama dari Dema UIN Araniri, Banda Aceh.
terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada para pemateri dan para hadirin yang telah berhadir. Kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala perhatian. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, mungkin untuk keluar itu bisa kakak-kakak dan abang-abang mahasiswa dulu. Pemateri dulu, kemudian disusul dengan kakak-kakak dan abang-abang dari mahasiswa, baru disusul adik-adik santri. Nah, untuk kakak-kakak dan abang-abang mahasiswa, jadi kita antri dulu keluarnya karena kita ada, alhamdulillah ada pemberian nasi siang. Jadi untuk adik-adik santri jangan bangun dulu ya, kita antri dulu untuk pengambilan makan siangnya.